kita langsung ke materi utama ya. 50 juta pertama dari Twitter. Jadi sebelum kita mulai, kayaknya ada baiknya saya kenalan dulu karena daripada saya sok ngetop ya. Karena kan saya yang moti ya. Saya nggak asal kenal moti, jadi saya kenalan dulu. Nama saya Fikri. Mungkin yang belum kenal, saya adalah Jupe atau jurnalis pemasarannya youtbusiness.com ya. Apa itu Yuk Business? Yuk Business adalah tempat di mana kita bisa buka toko online dalam waktu 5 menit ya, gratis ya. Jadi untuk teman-teman yang belum punya toko online, silahkan dibuka. Contohnya toko online-nya ini, maaf tadi. Nah, ini dia. Ini contoh toko online-nya, dan ini dibuat sama anak usia 12 tahun. Ya, ini yang buat anaknya Mas Jaya Setiabudi, namanya Sarah Aulia. Seperti yang bisa Anda lihat, anak 12 tahun aja bisa buat online. Ya. Jadi kalau anak 12 tahun aja, Anda juga bisa dong ya. Dan kita juga punya yang namanya UB Store. UB Store adalah tempat di mana kita menjual barang-barang premium buatan ya, di mana Anda nanti bisa semua yang di sini buatan Indonesia dan bisa Anda beli dengan harga yang spesial. Dan selain barang-barang buatan Indonesia, juga banyak barang-barang bisnis ya, buku-buku bisnis, e-book, pelatihan ya, dan lain-lain. Dan tentunya hanya UB Affiliate, di mana di sini Anda bisa menjual barang-barang yang tadi ada di UB Store. Ada lebih dari 1000 item bisa Anda jualkan dengan hanya modal laptop dan modem, dan Anda bisa dapat penghasilan, ada yang beberapa hingga dapat 28 juta rupiah ya per bulan dari UB Affiliate, alhamdulillah. Jadi silahkan mendaftar di affiliate.youtbusiness.com, itu alamatnya ada di atas ya. Nanti kita akan konfirmasi Anda bisa masuk ke dalam, oke? Ini buku saya yang pertama di affiliate dengan Facebook Marketing, bisa Anda beli di UB Store. Dan tentunya ini buku saya bareng Moti ya, 5 menghasilkan uang dari internet. Ini bisa Anda download gratis di alamat di atas ya, j.mp garis miring 15 jurus ya. Silahkan download gratis. Lalu buku ketiga, ini mungkin sudah akan untuk Anda yang pre-order BOM ya. Judulnya udah diganti, ini judul yang lama ya. Menggunakan YouTube untuk toko online, tapi sekarang judulnya udah baru, melejitkan omset toko online menggunakan YouTube ya. Nah, sebelum kita mulai membahas lebih dalam tentang Twitter marketing ya. Sebelum kita balas lebih dalam tentang Twitter marketing, kita harus tahu secara basic dulu apa itu ya. Sekarang Anda tinggal di tempat kayak gini, Anda terdampar di sebuah pantai di mana ada orang di situ, ada orang punya duit, ya. Tapi di situ nggak ada orang jualan, ya. Jadi ada penduduknya, tapi tidak ada orang yang berjualan di sana. Jadi saat ini Anda sendirian jual di situ. Nah, kira-kira dalam kondisi seperti ini, Anda akan jual apa? Ya, tentunya Anda bisa jual apa aja, bener nggak? Anda bisa jual apa? Anda bisa jual ikan, Anda bisa jual rumah, jual tanah. Kenapa? Karena nggak ada yang jual apa-apa yang lain. Anda nggak bersaing di situ, Anda sendirian, ya. Tapi tentunya di lapangan itu nggak kayak gitu, ya. Di lapangan kondisinya kayak gini, ya. Di mana-mana kita sekarang melihat iklan, kita ke website apapun, sekarang iklan, ya. Jadi sekarang sedang berusaha menjual sesuatu ke target pasar Anda. Oke, karenanya, ya. Dan internet menyatukan kita semua. Jadi sekarang target pasar Anda itu seragam, banyak sekali. Oke.
Nah, jadi apa itu marketing? Kalau seperti kata-katanya Pak Hermawan, marketing adalah daya saing. Jadi bagaimana Anda bersaing ya dengan orang-orang yang sudah menjual produk yang sama dengan produk Anda atau uh, yang menjual ke target pasar yang sama dengan target pasar Anda. Ya, jadi semakin bagus strategi marketing Anda, semakin kuat daya saing Anda. Oke. Okay? Nah, tapi kenapa harus Twitter marketing? Ya. Begitu banyak platform marketing yang lain, kenapa harus Twitter? Oke. Okay? Sederhana, ya. Yang pertama adalah Twitter sekarang sangat mobile, ya. Jadi pada dasarnya Anda bisa mempromosikan ke siapa aja, kapan aja, dan saat target pasar Anda berada di mana saja. Ya, jadi lagi di jalan, lagi di mall, lagi ngantri, lagi nunggu apa-apa. Itu orang kan sekarang HP-nya connect semua ya. Dan sulit banget buat kita sekarang nyalin HP kita di rumah ya. Aib kalau ada orang sekarang bisa keluar rumah bawa HP-nya ya. Sampai begitu terikatnya kita sama HP kita sekarang yang internet, sampai-sampai kemarin ada berita Presiden Barack Obama ya, itu udah keluar rumah, udah naik helikopter, ya helikopter di White House di Istana Kepresidenan, turun lagi, lari lagi ke Gedung Putih, hanya untuk ngambil BlackBerry-nya yang ketinggalan ya. Jadi ya Barack Obama masih pakai BlackBerry ya, agak agak ketinggalan HP-nya, tapi nggak masalah ya. Jadi sebegitu tergantungnya lah kita dengan HP kita sekarang. Nah, ini adalah namanya Maslow Hierarchy of Need, jadi atau piramida kebutuhan Maslow. Kalau kita lihat dari yang paling bawah, kebutuhan paling mendasar manusia adalah kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan fisiologis, yaitu makanan, air, tempat tinggal, kenyamanan, dan lain-lain. Intinya yang sifatnya fisik. Ya. Jadi kalau ini belum terpenuhi, maka piramida yang di atas itu tidak ada artinya. Jadi piramida Maslow ini yang paling bawah itu harus terpenuhi dulu, baru yang atasnya bisa dipenuhi. Ya. Nah, setelah kebutuhan fisiologis kita, makan tercukupi, air tercukupi, tempat tinggal tercukupi, ya, maka kita akan langsung membutuhkan tangga piramida kedua, yaitu keselamatan atau kenyamanan, ya. Keamanan, stabilitas, ya, kebebasan dari rasa takut. Jadi setelah kita nggak lapar lagi, ya, kita mencari yang namanya keamanan, kenyamanan, ya. Setelah kita nyaman, aman, baru di atasnya kita akan mencari yang namanya cinta, atau perasaan ingin dimiliki, ya. Jadi setelah kita nyaman, hangat tempat tinggalnya, kita mencari orang-orang untuk berbagi. Kita cari teman, kita cari family, dan kita cari yang lain. Di atasnya lagi ada self-esteem, yaitu mencari respect atau penghargaan dari orang lain. Oke, jadi kita udah punya teman, kita udah punya istri, udah punya keluarga, kita pengen diakui sama orang bahwa kita itu. Oke, itu makanya baru di atasnya lagi adalah self actualization, yaitu pengen berkarya. Oke, jadi kita kalau udah terpenuhi semuanya, kita diakui sama orang, kita udah nggak butuh pengakuan lagi, kita biasanya mencari aku pengen berbuat apa ya untuk negara ini, ya. Nah, tapi ini merupakan model piramida yang lama, ya. Model piramida yang baru adalah seperti ini. Jadi kebutuhan utama itu sebelum makan adalah WiFi. Sekarang kita nyari yang ada WiFi-nya dulu, bener nggak? Ya, jadi udah lapar nih gitu kan. Aduh lapar, ya. Cari tempat makan, gitu nyampe tempat makan misalnya di mana gitu ya, di McD misalnya. Kok di McD nggak ada WiFi-nya? Pindah, ya. Lapar, tapi gara-gara nggak ada WiFi-nya, kita pindah. Setelah
kira-kira kebutuhan yang baru. Jadi manusia modern saat ini itu hidupnya di dalam HP, ya. Kita seperti sudah terikat sangat personal, ya, di HP kita. Jadi nggak bisa lepas lah, nggak bisa kita tinggal lagi sekarang, ya. Oke. Nah, itu kelebihan yang pertama Twitter marketing, yaitu sangat mobile, di mana orang bisa melihat promo kita dari HP dimanapun dia berada, ya. Kelebihan kedua adalah minim biaya, ya. Jadi sedikit sekali biaya yang kita gunakan untuk menggunakan Twitter, sangat minim atau malah kalau boleh saya bilang hampir gratis, ya. Nah, pada dasarnya semua bisnis apapun itu butuh traffic atau butuh pengunjung, apalagi bisnis online, ya. Kalau kita punya toko, cantik banget pun toko kita, tapi kalau pengunjungnya sepi, ya itu mau produknya sebagus apapun, itu sia-sia. Oke, makanya kita butuh traffic, ya. Dan Twitter adalah sumber traffic kapan aja. Jadi kalau kita butuh traffic, kalau kita butuh apa ya? Kita butuh pengunjung, butuh pembeli, maka kita tinggal nge-tweet, ini ada produk baru loh, ya. Maka traffic akan datang ke kita serame-ramenya, ya. Oke. Nah, bagaimana caranya menggunakan Twitter, atau bagaimana teknik yang saya gunakan dulu untuk pertama kali mengumpulkan pembeli hingga ya tercapai lebih dari, sekarang sih udah lebih dari 50 juta ya via Twitter. Tapi dulu bagaimana saya mendapatkan 10 juta pertama saya. Ini tidak spesifik seperti ini, tapi ini langkah yang sudah saya susun berdasarkan catatan-catatan saya yang lama, ya. Silakan Anda ikuti. Walaupun ya detailnya ini saya ulangi terus setiap hari, ya, tidak hanya bisa mungkin sekali jalan aja, ya. Oke. Nah, langkah pertama adalah menentukan niche market. Jadi niche market atau target pasar itu bisa ditentukan dari beberapa jenis, ya. Yang pertama adalah berdasarkan konteks atau apa yang mereka cari di internet, ya. Ini biasanya seringkali kalau di Twitter konteks ini adalah orang yang misalnya saya lagi ke Lombok misalnya, maka saat gitu saya nyampe ke Lombok, saya langsung nanya sama follower saya di Twitter, makanan yang enak di Lombok apa ya? Atau hotel yang bagus di Lombok di mana ya? Atau oleh-oleh dari Lombok apa ya? Nah, ini adalah konteks. Jadi apa yang saya itu saya tanyakan ke Twitter atau saya cari di Google. Ya, biasanya sih kalau konteks dia Google, ya, kebanyakan dari Google, ya. Yang kedua, kita bisa mencari target pasar berdasarkan demografinya, ya. Jadi apa itu demografi? Demografi apa yang ada, kalau saya sih gampangnya apa yang ada di BPS, ya, Badan Pusat Statistik, ya. Jadi demografi adalah ya usia, status menikah atau enggak, ya. Terus apa lagi ya? Tinggal di mana saat ini, ya. Terus pendidikan, itu semua masuk ke dalam golongan demografi, termasuk lahirnya, ya. Jadi berdasarkan ini di Facebook biasanya gampang lah, ya, berdasarkan demografinya. Oke. Selanjutnya, target pasar bisa kita tentukan dari geografi, ya. Geografi ini artinya lebih spesifik, ya, di lokasi. Jadi kalau demografi dia tinggal di mana saat ini, kalau secara geografis kita target di Twitter, maka saat ini dia nge-tweet dari mana, gitu. Itu bedanya. Misalnya ya dia nge-tweet di mana? Mungkin di rumah, ya, mungkin di tentunya dong, bener nggak, ya, isi tweetnya, dan beda dong kebutuhan yang dia cari, bener, ya. Oke. Nah, setelah demografi, kita juga bisa mentarget atau mencari niche market berdasarkan waktu dia mengakses internet. Oke. Karena gini, beda waktu
target pasar akan mengakses media yang berbeda. Oke, misalnya jam makan siang itu biasanya, tidak selalu ya, tapi biasanya akan mengakses perangkat mobile kayak HP ya, kayak tablet. Tapi kalau dia lagi di jam kerja, dia bisa mengakses internet itu dari laptop, bener nggak? Atau dari komputer desktop, atau dari komputer kantornya. Makanya itu promo yang kita lakukan di zona waktu berbeda, itu tentunya berbeda. Ya, karena promo saat kita bisa mentarget orang yang kaum pekerja, kita mentarget mereka yang mengakses internet dari office misalnya, atau dari kantor, itu berbeda dengan saat kita mentarget sedang berada di rumah, lagi TV misalnya, itu tentunya berbeda. Oke. Ini adalah kesamaan atau affinity. Nah, kesamaan ini begini. Kalau di Facebook ini sering disebut interest. Ya. Orang yang kesamaan saya suka mendefinisikan seperti ini. Orang yang akan membeli produk yang Anda jual biasanya akan membeli produk apa selain itu? Saya ulangi. Orang yang akan membeli produk yang Anda jual biasanya dia akan membeli sudahnya. Oke. Makanya Anda harus bikin list, misalnya Anda jual HP ya. Maka orang yang, atau lebih spesifik deh, Anda jual iPhone. Nah, maka orang jual misalnya orang yang akan membeli iPhone itu tentunya akan membeli barang-barang lain yang setara dengan iPhone, misalnya MacBook, atau misalnya kalau baju dia belinya merek tertentu. Kalau makan dia makannya, kecenderungan makannya itu di lokasi restoran yang seperti apa gitu ya. Nah, Anda harus mengumpulkan kesamaan-kesamaan kemudian mentarget. Jadi misalnya Anda akan menjual iPhone, Anda bisa aja mentarget orang yang suka makan di restoran mahal atau orang suka nginep di hotel mana misalnya gitu ya. Dan selanjutnya adalah perilaku. Nah, perilaku ini hampir mirip sama waktu ya, karena perilaku dinilai dari mana seseorang tersebut dan menggunakan mengakses internet dan bagaimana dia menggunakannya. Tentunya orang yang menggunakan internet dari laptop tentunya perilaku yang berbeda dengan orang yang menggunakannya dari iPhone atau dari ya. Selanjutnya adalah pola pembelian. Ini sedikit advance. Jadi kalau Anda udah punya cukup banyak pelanggan, Anda akan mulai mendapatkan pola pembelian ya. Orang-orang yang di usia berapa itu suka belinya apa, orang-orang yang suka beli apa, biasanya produk pelengkapnya apa. Misalnya Anda jual parfum ya, parfumnya datanya baunya misalnya bau stroberi ya. Nah, orang yang ternyata beli setelah Anda pelajari polanya, parfum stroberi itu cenderung pakai sepatu misalnya Converse gitu. Setelah Anda tentukan niche marketnya atau target pasarnya, langkah kedua adalah Anda dengarkan target pasar Anda. Ya. Twitter itu adalah media untuk membroadcast. Banyak orang nggak tahu bahwa Twitter juga adalah media yang sangat bagus. Jadi banyak sekali orang saat saya mengisi seminar tanyakan, Mas, saya punya bisnis laundry. Mau pakai Twitter saya mau tweet apa, Mas, tentang laundry? Ya enggak. Langkah pertama ya bisa aja sih, tapi langkah pertama jangan mikirin mau nge-tweet apa dulu, tapi mikirin dulu target pasarnya udah pada ngomongin apa di Twitter, ya. Jadi Anda harus rajin mendengarkan orang terlebih dahulu. Jangan lupa kita punya 2 telinga dan 1 supaya kita lebih banyak mendengar dulu ya sebelum berbicara. Jadi banyakin dengar-dengar dulu. Dunia saat ini itu menghasilkan lebih dari 500 juta tweet per harinya. Saya ulangi, 500 juta tweet per hari ya. Luar biasa banyak. Makanya Anda harus mendengar dulu karena kemungkinan besar produk yang Anda jual udah diomongin di luar sana gitu loh. Misalnya bisa aja ada saat ini orang yang nge-tweet nih, laundry di daerah misalnya Sudirman di mana ya, misalnya gitu ya. Jadi Anda harus dulu orang ngomongin apa. Inilah yang dilakukan oleh perusahaan yang namanya Gatorade, minuman kesehatan.
mereka membangun yang namanya sosial media mission control ya. Jadi mereka mendengarkan dulu orang pada ngomongin apa sih di Twitter ya. Jadi belum mereka nge-tweet apa-apa, mereka dengerin dulu orang pada dengerin apa di Twitter. Perusahaan produsen laptop Dell juga melakukan hal yang sama, mereka mendengar dulu orang ngomongin apa sih soal Dell, soal laptop di internet gitu ya. Nah, untuk Anda yang pengen mulai mendengar, Twitter udah menyediakan sebuah layanan namanya search.twitter.com. Jadi silakan digunakan dan silakan tulis kata kunci yang terkait sama bisnis Anda. Tadi misalnya bisnisnya laundry gitu ya. Nah, tulis dulu laundry di daerah mana atau laundry yang bagus di mana ya. Ya usahakan kayak orang nge-tweet biasa ya. Oke. Usahakan kayak orang kira-kira target pasar Anda nge-tweet kayak apa sih gitu ya. Nah, itu Anda tulis kata-katanya di situ, oke. Atau kalau Anda bingung ya tulis saja satu kata aja, misalnya laundry, oke, bisa ya. Nah, kalau bisnis Anda punya toko fisik ya, karena kan tidak semua bisnis ada toko fisiknya, kebanyakan pebisnis online juga bisnis dari rumah, dropshipping, reseller ya. Tapi kalau Anda punya fisik, misalnya tadi Anda punya laundry, itu ada alamatnya misalnya di mana gitu ya. Anda bisa pakai aplikasi yang namanya Stream.in. Aplikasi ini adanya di App Store dan Play Store. Jadi tidak ada di BlackBerry dan tidak ada di berbasis web. Jadi dia hanya ada di App Store dan Play Store. Jadi untuk Anda yang pengguna BlackBerry ya jual aja BlackBerry-nya lah. Ya. Nah, ini tampilannya kayak gini ya. Stream.in ini tampilannya kayak gini. Jadi titik biru di tengah itu adalah kita dan foto-foto di sekitarnya itu adalah tweet dari orang yang ada di sekitar kita. Jadi Anda tinggal tap atau klik aja fotonya, maka Anda akan tahu orang itu lagi nge-tweet tentang apa ya. Ini sangat bagus untuk Anda yang punya bisnisnya punya lokasi fisik gitu loh, oke. Nah, setelah Anda tahu target pasar Anda ngomongin apa di Twitter ya, langkah ketiga adalah Anda harus membangun personal brand. Ya, jangan saat Anda berdaftar Twitter itu gambarnya kan telur ya. Ya, jangan dibiarin telur aja gambarnya dan ada harus kita ganti dengan gambar yang lebih profesional. Kenapa? Karena kalau Anda perhatikan semua bisnis yang besar menggunakan Twitter itu branded Twitternya hampir pasti bagus ya. Bangun person Anda sendiri atau bangun brand bisnis Anda ya. Saran saya bangun dua personal brand juga harus dibangun, brand bisnisnya juga harus dibangun. Nanti lengkapnya ada di buku BOM, bisa Anda pelajari. Kenapa? Karena prinsipnya seperti ini. Di sosial media atau di Twitter tepatnya tidak akan ada transaksi sebelum mempercayai ya. Jadi orang harus percaya dulu siapa Anda. Oke, maka Anda harus baiknya bangun personal brand juga ya. Anda harus dikenal sama orang. Oke. Nah, sebab bangun personal brand, cara singkatnya seperti ini. Harus tentukan dulu Anda ingin dikenal sebagai siapa. Ya. Kayak Moti misalnya. Moti pengen dikenal sebagai kompor apa sih, Mas? Kompor pengusaha ya, Mas ya. Bener nggak, Mas Moti? Oh, ini Mas bertapa nih ya. Bener Mas ya, kompor pengusaha Mas ya? Kompor meleduk Mas. Kompor meleduk yang pengen pengen membuat orang resign dari sekarang. Nah, Anda harus pengen dikenal sebagai siapa ya sebelum membangun personal brand. Anda pengen misalnya sebagai tukang laundry terbaik di dunia apa terserah ya. Anda harus tentukan dulu, oke? Kenapa? Karena 80% sebenarnya terjadi karena pembeli menyukai penjualnya, bukan karena produk Anda bagus banget, bukan karena teknik marketing Anda bagus banget, enggak, tapi karena pembeli atau follower Anda menyukai Anda, gitu. Ya. Contoh misalnya Wisnu ya. Mas Tengku Wisnu misalnya jualan kaos yang sama saya, ya. Maka Mas Tengku Wisnu tinggal nge-tweet aja, ini ada kaos bagus nih, mau beli nggak? Maka itu akan saya jamin banyak banget yang pengen beli. Daripada kalau saya pribadi jualan, ini kaos ada yang mau beli nggak? Ya lu siapa kan gitu ya. Saya tidak dikenal sebaik Mas Tengku Wisnu ya.
semakin dikenal Anda sama banyak orang, maka Anda akan semakin dipercaya sama orang banyak juga. Nah, di Twitter ada 3 elemen yang harus Anda perhatikan jika ingin membangun 3 elemen utama ya, walaupun elemennya banyak ya. Tapi ada 3 elemen utama yang harus Anda perhatikan untuk membangun brand apa saja, yaitu nama Anda tentunya ya, profil, ya, yang kedua profil, dan yang ketiga desain atau tampilan keseluruhan akun Twitter Anda. Oke, ya. Nah, kita mulai dari nama. Contoh nama untuk akun youbisnis.com yang saya kelola adalah, ya, nama websitenya youbisnis.com, maka nama akun Twitternya ikut youbisnis.com, Facebooknya semuanya ikut You, supaya brandnya konsisten ya, karena intinya branding adalah konsistensi. Oke. Nah, yang kedua adalah profil, di mana di dalam profil Anda harus tulis apa sih nilai jual unik yang Anda punya ya. Contoh youbisnis.com nilai jual uniknya adalah 5 menit buka toko online gratis ya. Moti nilai jual uniknya apa? Kompor meleduk atau apalah ya. Anda harus punya nilai jual unik, dan nilai jual unik ini harus Anda tulis di profil Anda di Twitter. Oke. Yang ketiga adalah desain, header, dan profil. Di sini saya contohkan adalah Elmika Hijrah, merek abaya atau merek hijab dari Bandung. Bisa Anda perhatikan bahwa picture sama gambar cover yang gede di belakangnya itu sangat konsisten. Desainnya itu, tone-nya itu satu warna ya, warna itu satu warna. Terus di belakangnya ada kontak nomor HP atau WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, ada PDB, semuanya ada di bannernya dan kelihatan sangat profesional ya, sangat bagus. Ya. Oke. Nah, untuk membuat picture dan cover seperti ini, ya kalau Anda bisa ngedesain, ya alhamdulillah silakan Anda desain sendiri. Tapi untuk Anda yang seperti manusia biasa yang nggak bisa mendesain, maka ada aplikasi yang namanya canva.com. Ya, silakan Anda buka, Anda pelajari. Ini makanya gampang banget. Di mana nanti detail cara menggunakan Canva atau bikin banner di Canva sebenarnya ada di buku BOM. Silakan tungguin aja buku. Tapi kalau Anda pengen pelajari, silakan buka canva.com ya. Nah, langkah keempat atau jurus keempat adalah Anda harus memberi terlebih dahulu melalui tweet Anda sebelum menerima. Ya, sesuai dengan dulu juga Rasulullah pernah ingetin kita bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Maka Anda harus mulai berpikir untuk menebarkan manfaat terlebih dahulu sebelum Anda jualan apapun sama sekali. Nah, di Twitter, sharing atau tweet berbagi adalah advertising. Jadi sharing itu hampir sama prinsipnya atau hampir sama cara kerjanya, sama dengan iklan. Jadi semakin Anda sharing, maka semakin sering iklan Anda muncul di Twitter. Ya, jadi Anda harus sering-sering sharing. Dari semua tweet sharing yang paling sering di retweet sama orang lain, ini pengalaman pribadi saya, adalah kata-kata mutiara. Makanya Anda harus menyimpan banyak kata-kata mutiara. Bener nggak, Moti? Yang paling banyak di retweet kata-kata mutiara atau apa yang lain? Sebenarnya tergantung pasarnya, Mas. Tapi kalau udah tweet yang menyentuh hati, jangan tanya. Jangan tanya ya. Mas, suaranya seksi banget Mas malam ini, Mas. Iya. Sengaja menseksikan diri. Ini contoh kata-kata banyak di retweet di App Store ya. Yaitu hidupmu tak akan berubah dengan kata-kata mutiara, namun dengan mutiara. Mas, ini banyak sekali yang retweet kemarin. Iya, Mas. Ini kemarin ada yang protes, Mas. Kenapa? Dibilang Andri Wongso itu dapat duit dengan kata-kata mutiara. Kayaknya putus nih Mas Motinya ya. Oke, saya lanjut aja ya. Langkah kelima, setelah Anda simpan, Anda harus promosi di saat ya. Karena tidak semua pengguna Twitter tertarget akan login pada saat bersamaan ya. Karenanya prinsip pribadi saya adalah seperti promosi di waktu yang optimal atau jangan promosi sama sekali. Jadi daripada ntar sia-sia ya, bagus
nggak usah promosi sama sekali, ya. Bagus tunggu di jam yang optimal aja. Oke. Pertanyaannya, dari mana kita tahu jam yang optimal? Kali aplikasi untuk Anda mau tahu jam yang optimal. Salah satu yang cukup akurat menurut saya adalah tweriot.com. Lagi adalah follower Wong. Tapi karena follower Wong udah dibahas di buku BOM, Anda silakan baca buku BOM aja, bagaimana cara menggunakannya. Aktifnya Anda bisa komparasi hasilnya ke tweriot.com. Jadi di sini Anda tinggal masukin akun Twitter Anda akan langsung bisa tahu kapan saat terbaik Anda, ya. Jadi silakan tulis sign in dengan Twitter, terus cari tahu. Ya oke, udah masuk lagi Mas. Udah masuk ya? Udah, sip. Langkah ke-6, nah ini yang paling penting, bagaimana cara jualan di Twitter. Jadi setelah Anda bikin brand yang bagus, sharing, terus bagaimana caranya kalau udah sharing, ya, jualan, karena sharing aja tidak akan mendatangkan duit buat Anda harus bisa jualan. Nah, Anda harus bikin yang namanya sales letter, ya. Sales letter atau kalau saya sering menyebutnya SPG online. Jadi Anda harus bikin sales letter yang seksi, kayak SPG yang bohai yang sering Anda lihat di mall-mall itu, ya. Sales letter Anda harus bisa membantu menjualkan produk Anda, ya. Sebenarnya sales letter ini sering ditulis di halaman web, ya. Jadi sebelum saya contohkan bagaimana menggunakan, maka saya akan bagikan dulu prinsip dasar sales letter di halaman webnya. Jadi apa saja anatomi sales letter yang menjual atau bagaimana cara menjual internet? Anatominya ini. Satu, Anda harus punya headline yang mentereng, ya. Nanti mungkin Moti yang akan nunjukin sama Anda contoh-contoh headline via Twitter seperti apa, ya. Tapi kalau Anda lihat tweet-tweetnya kayak tweetnya Mas Ipo, ya, kayak tweetnya Andri Wongso, kayak tweetnya Mas Di, itu bagaikan sebuah headline yang kalau misalnya ada link itu Anda pengen klik linknya, gitu loh, ya. Anatomi yang kedua setelah headline adalah identifikasi masalah. Jadi gini, harus diingetin bahwa dia punya masalah. Karena seringkali di tengah kesibukannya dia lupa, ya, dia punya masalah, misalnya ya laundry tadi, ya, laundry. Nah, mereka harus diingetin, Anda harus laundry di tempat kami, atau Anda harus laundry menggunakan mesin cuci yang kami gunakan, karena kalau enggak nanti ada bakterinya dan anak Anda gatel-gatel, sobek-sobek, berdarah-darah gitu, ya, apalah, ya. Intinya mengingatkan bahwa masalah itu ada. Karena kalau nggak diingetin, seringkali nggak tahu, oke? Setelah kita ceritakan masalahnya apa, baru kita ceritakan solusinya, ya. Jadi anatomi yang ketiga adalah Anda harus menceritakan solusinya. Nah, saya petik kata-katanya dari buku Seven Habits, yaitu begin with end in mind. Jadi kita harus tahu, kita sampaikan ke target bahwa solusi yang nanti diharapkan dari produk ini adalah apa? Adalah A, B, C, gitu, guys, ya. Hasil akhirnya seperti apa? Misalnya baju jadi putih, kulit jadi cantik, apalah gitu, ya. Harus ada hasil akhirnya ditunjukkan dulu. Yang keempat adalah Anda harus memiliki suntikan kredibilitas. Bisa jadi dengan bantuan orang lain, ya, misalnya sistem endorsement, ya, atau dengan testimoni orang lain, atau contoh studi kasus yang berhasil. Anda harus tuliskan benefit produknya. Ya, Anda harus tuliskan benefit produknya. Nah, banyak orang sulit membedakan antara benefit dan fitur, ya. Jadi benefit itu adalah apa manfaatnya buat saya, ya. Dimana saya ini adalah seolah-olah target pasar Anda sedang bertanya sama Anda sekarang, ini manfaatnya buat saya apa sih, ya. Kebanyakan orang menjual tidak mengangkat benefitnya, tapi mengangkat fiturnya. Contoh begini, belilah jilbab kami, jilbab tahan peluru, tahan bakar. Ya, target pasar Anda akan bilang, so, kalau tahan bakar kenapa? Wong saya nggak mau perang kok. Itu bukan benefit yang dia cari. Yang Anda ceritakan adalah fiturnya. Tapi kalau Anda bilang, jilbab kami itu membuat wajah yang bulat, kelihatan titik kayak Raisa misalnya, gitu, ya. Itu akan lebih ngena benefitnya daripada fitur produknya itu sendiri. Oke, nanti lebih jelasnya akan ada di buku BOM.
Yang kedua adalah social proof atau bukti sosial ya, di mana bukti sosial di Twitter itu adalah jumlah follower biasa retweet dari sebuah tweet ya. Jadi kalau bisa Anda punya social proof, jadi akan lebih gampang Anda menjual kalau Anda sudah punya banyak follower ya. Perhatikan aja akunnya Motiva Tweet kalau jualan apa gitu enak banget. Kenapa? Social proof-nya ada banyak. Oke. Baru yang ketujuh, tetap aja Anda harus punya nilai jual produk, fiturnya apa, bonusnya apa. Jadi untuk uang yang dibayar oleh pembeli Anda, dia dapat apa aja itu harus jelas ya. Nah, yang ke-8 yang mempertinggi faktor closing atau faktor penjualan di Twitter adalah faktor kelangkaan. Jadi faktor kelangkaan bisa dari sisi waktu atau jumlah. Misalnya, jilbab ini akan kami jual sampai besok pagi jam 8 misalnya, atau kayak sering Anda lihat di TV ya, iklan properti Senin harga naik, itu kan kelangkaan ya. Jadi kalau Anda belinya nggak sekarang, Anda belinya hari Senin, maka Senin harganya udah nggak kayak sekarang lagi ya. Jadi bisa dari sisi waktu atau dari sisi jumlah. Misalnya buku ini hanya tersisa 100 buah ya, jadi setelah 100 tidak lagi. Nah, itu faktor kelangkaan dari sisi jumlah, oke. Nah, anatomi yang ke-9 adalah garansi. Ini untuk menghilangkan keraguan sama sekali dari pembeli Anda. Karena transaksi online kita nggak bisa ketemu langsung, Anda harus ngasih sebuah garansi apa gitu ya. Bisa itu uang kembali, bisa itu ganti produk, apa terserah, intinya harus ada garansinya. Okay. Yang ke-10 adalah call to action. Okay. Nah, CTA kata-kata untuk yang sesuai namanya ya, call to action, mengajak orang bertindak. Jadi Anda harus tulis kata-kata seperti hubungi kami di sini, SMS di sini, klik link ini. Itu harus ada kata-kata seperti itu. Di tweet yang mengandung CTA, misalnya tweet yang mengandung SMS sekarang di 0821 bla 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 dengan tweet yang tidak ada CTA-nya, tidak ada call to action-nya, itu perbedaan konversinya sangat tinggi ya. Jadi pembeli itu lebih banyak kalau tweetnya itu ada CTA-nya. Nanti seperti apa? 11 ingatan. Jadi awas misalnya jangan beli di tempat yang lain nggak pelayanannya nggak kayak kami atau apa gitu. Anda harus ngasih kayak faktor urgensi atau keterdesakan ya. Jadi setelah kelangkaan Anda harus mendesak, orang harus beli sekarang. Ya, ingetin lagi deh dia keterdesakan itu. Dan tentunya kita ingatkan kembali dia di bagian akhir, benefitnya apa, kelangkaannya apa, dan CTA-nya apa lagi ya. Nah, slide-slide yang umum di halaman web itu anatominya dari atas ke bawah seperti ini ya, headline, bla 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 sampai ke pengingat di bawah. Tapi Twitter kan dia hanya terbatas itu sampai 104 karakter, jadi tidak mungkin kita menulis seperti halaman web. Makanya di Twitter itu slide-letternya kita bikin yang saya sebut istilahnya slide-letter nyamping. Jadi dari 12 elemen anatomi slide-letter tadi kita bagi-bagi, kita pecah menjadi beberapa tweet yang kita tweet seperti sebuah timeline atau sebuah aliran waktu ya. Misalnya headline kita tweet jam segini, benefit kita tweet 5 menit sesudahnya, endpoint ya. Ya, contohnya itu seperti ini ya. Headline ada beberapa tweet ya. Tweet yang pertama, yang kedua sub headline gitu ya. Tweet baru tweet yang terakhir ditutup dengan identifikasi masalah. Anda tahu nggak bahwa kalau ada kegemukan, identifikasi masalah seperti itu ya. Kalau Anda kegemukan, Anda nanti umurnya pendek loh misalnya gitu ya. Nah, Anda bisa lakukan selama beberapa hari. Jadi misalnya hari ini headline-nya apa, terus ada beberapa tweet masuk di tengah identifikasi masalah, baru di akhirnya ada CTA. Besoknya Anda tweet lagi dengan isi tweet yang berbeda untuk menjual sama. Misalnya Anda mulai tweet Anda dengan cerita solusi, beberapa tweet, baru tweet ketiga misalnya benefit produk, beberapa tweet lagi, baru tweet terakhir itu diulang-ulang terus beberapa hari untuk menjual produk yang sama. Ya, jadi slide-letternya bisa Anda pecah-pecah bagi-bagi dengan bentuk menyamping seperti ini. Salah satu orang yang lihai banget menurut saya menjualan dengan cara seperti ini adalah Mas Ipo Santosa. Ya, Ipo Santosa ini salah satunya ya. Kan ini tweet yang cukup dekat ya. Perhatikan ini ngelihatnya di atas ya. Jadi di bawah 13 jam yang lalu misalnya. Hari ini ngasih training untuk sebuah BUMN, semangat-semangat orangnya gitu ya. Oke. Tweet sesudahnya adalah halo Jakarta, Mas Ipo, beliau langsung jualan ya. Halo Jakarta, one day training mata rezeki bla 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 langsung jualan. Jadi kalau kita breakdown, kalau kita bongkar
tweetnya Mas Ipo, maka bentuknya kalau boleh saya bongkar itu seperti ini ya. Tweet Mas Ipo diawali dengan kredibilitas ya. Saya kembalikan slide sebelumnya. Masih training untuk sebuah BUMN, maka sebuah BUMN adalah suntikan kredibilitas. Maka Mas Ipo adalah sosok yang kredibel untuk memberikan pelatih sebuah BUMN. Ya. Lalu di bawahnya ada social proof, yaitu sebuah foto di mana Mas Ipo sedang memberikan pelatihan. Ada social proof-nya, ada bukti sosialnya. Ini loh, saya lagi ngasih pelatihan. Ini luar biasa bagus banget untuk menarik perhatian ya. Dan di mana kredibilitas dan social proof ini di bawah Mas Ipo jadi satu tweet dengan sangat efektif dan di tweet jam 3 sore. Tweet yang pertama. Jam 6 sore alias 3 jam sebelumnya Mas Ipo langsung jualan di mana Mas Ipo menggabungkan nilai CTA dan kelangkaan menjadi satu tweet. Jadi produk yang bernilainya apa? Yaitu training bersama Mas Ipo dan Mas Roni. Mas Roni adalah pakar NLP ya. Digabungkan dengan CTA, orang harus SMS kemana? Ini saya mundur lagi ke slide sebelumnya. Halo Jakarta, one training magnet rezeki bareng most wanted NLP trainer. Bagus sekali presentasinya ya, most wanted NLP trainer. Lalu Mas Ipo mention Roni FR. Ini sebuah value, mengangkat sebuah value layanan atau produk yang luar biasa. Koma ada SMS 0878 bla 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 bla. Lalu diakhiri dengan CTA, diakhiri dengan call to action. Ya, ada HTM promo dan faktor kelangkaan sampai 30 Januari. Ya, jadi ada 3 elemen copywriting dalam sebuah ada produk yang bernilai, ada SMS dan ada kelangkaan. Promo sampai 30 Januari. Karena kalau tanpa promo 30 Januari mungkin impact dari tweetnya tidak sebegitu bagus ya. Dan Mas Ipo menyadari ini dan membungkus 3 elemen menjadi sangat bagus. Dan tentunya jurus pamungkas adalah keteguhan. Semua langkah-langkah yang tadi kita bahas itu tidak ada artinya kalau Anda tidak tekun. Jadi hari ini Anda tweet, besok Anda ulang lagi, besok Anda ulang lagi, besok Anda ulang lagi. Anda mengumpulkan 50 sama Anda melalui Twitter. Tapi prinsipnya seperti itu karena yang saya lakukan seperti itu di Twitter. Dan Mas Moti juga setuju sama saya, nanti Moti akan presentasi setelah ini. Gambar berikut ini adalah lubang debu ya yang dihasilkan oleh tetesan air ya. Jadi makanya saya petik kata-katanya Lucretius, ini sebuah filosof Yunani, seorang filosof Yunani. Dia bilang apa? Constant dripping hollows out a stone. Constant dripping, tetesan yang itu bisa membuat lubang batu seperti ini. Ya, jadi ketekunan itu adalah kunci dari kesuksesan Anda menggunakan Twitter marketing atau layanan online marketing apapun. Kayak kata disebut sama guru saya Pak Andar, apa? Ketekunan mengalahkan kepintaran kapanpun. Jadi yang sukses itu kebanyakan orang yang tekun, bukan yang pintar-pintar amat. Jadi makanya Anda harus tekun per hari ini, nge-tweet setiap hari dengan berbagi dan dengan bikin sales letter yang bagus di Twitter ya. Ini juga udah di sama Rasul dari dulu ya. Amalan yang paling Allah adalah yang continue walaupun sedikit. Jadi memang dia yang still tweetnya 5-6 sehari, 5-6 sehari, 5-6 sehari, tapi tweetnya bagus dan itu tiap hari terus-menerus ya. Jadi demikianlah presentasi saya. Untuk Anda yang pengen membaca tulisan saya yang lain ada di hot.yobis.com, ada di blog pribadi saya juga ya. Blog pribadi isinya nggak hanya marketing online ya. Saya sering nge-tweet juga tentang online marketing di Twitter Fikri Fatullah ya, kalau bisa di-follow amin. Bisa dihubungi langsung juga melalui fb.me/Fikri Fatullah. Terima kasih dari saya dan langsung akan saya serahkan ke Moti yang ternyata. Sebentar, ini screen share-nya masih nyala apa enggak ya? Di saya enggak, Mas. Oke. Coba didukung. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah oke Mas Fikri ya? Banget, Mas. Oke. Ini demi kalian, suara Moti kedengeran jadinya. Biar Allah saja yang membalas. Oke, Twitter dulu sama sekarang, bedanya apa? Mungkin kalian ada yang udah ada tahu, masih ada yang bingung, masih yang galau-galau, atau malah belum punya akun Twitter. Karena kemarin ketika Moti email tentang, oke, saatnya promo segala macam, ada yang bilang, Moti belum punya akun Twitter.
Coba ambil kalau dari dekat-dekat rel ya, ambil naik beli tiket naik ke stasiun kereta ke arah Ancol itu ya, ke laut aja. Maksudnya segera-segera bikin lah, jangan-jangan nggak punya, jangan-jangan gaptek-gaptek amat. Nah, bedanya dulu Twitter dulu sama sekarang apa? Dulu itu booming Twitter ya. Jadi kalau sekarang sayangnya, ayah sebentar. Oke, sekarang efek boomingnya sudah habis. Jadi sekarang bisa dibilang trafficnya cenderung normal. Nah, ini bisa dilihat tadi mau ngeliat, oh dulu pertama kali mau nge-tweet itu tanggal berapa ya? Ternyata di discovertweet.com first tweet bisa dilihat di sini Moti nge-tweet pertama kali Juni 27 2010 ya. Yang nge-retweet satu, alhamdulillah ada yang nge-retweet, keren banget. Nah, eh ya entah ini kata-katanya siapa, ternyata kata-katanya Buddha di situ ya. Nah, tahun 2010 ini Twitter lagi hot-hotnya nih, lagi hot-hotnya banget gitu ya. Ibaratnya Bripto Norman lagi naik daun, boom, wah di mana-mana Bripto Norman lah, goyang-goyang apa segala macam gitu ya. Sekarang lagi ngehit apa Mas Fikri? Sakitnya tuh di Instagram. sini gitu ya kan kayak karyawan-karyawan kan, kayak karyawan-karyawan kan sakitnya di dompet gitu kan, dompetnya sakit terus, kasihan, udah resign aja bang. Aduh, awas di demo online Mas. Jadinya demo web demo nih, bukan Ini web inline. mulai. Ya, nggak apa-apa biarin. Nah, tahun 2010 Twitter itu lagi booming, tapi sebelumnya itu lagi booming adalah Facebook. Facebook waktu itu lagi lagi in banget. Dan ketika mau tinggal Twitter, ini Twitter apaan sih cuma 140 karakter, tapi ternyata setelah dipelajari, seru juga, akhirnya masuk juga ke dunia Twitter ya. Nah, saat itu 2010, 2011 Twitter tuh lagi booming gila-gilaan. Nah, orang yang masuk ke dunia Twitter saat itu dia akan naik ke gelombang tsunami, gelombang boomingnya itu ke bawah jadinya gitu ya. Nah, tapi sekarang butuh perjuangan khusus untuk masuk ke dunia Twitter. Nah, bedanya juga sekarang adalah dulu tuh rame abis gitu ya. Satu tweet itu bisa di-retweet sekian. Kenapa ya? Karena orang lagi hype ya kan, apa-apa di-retweet gitu ya. Kalau zaman sekarang pada nge-pet semua ya kan. Nah, sekarang udah normal, cenderung sepi. Kenapa? Karena orang sudah pindah ke Instagram dan pindah ke pet gitu ya. Jadi orang udah lebih seneng yang intim-intim, yang teman-temannya aja di situ. Sekarang udah bukan retweet lagi yang rame, tapi yang rame adalah repet. Tapi nggak ada masalah. Karena apa? Karena kunci dari Twitter atau sosial media pada umumnya adalah satu, di konten. Kita harus kuat di konten ya. Harus kuat di konten. Ini di buku dibahas kan Mas ya? Dibahas banget Mas. Satu bab. Dibahas. Satu bab sendiri, betul. Satu bab sendiri, jadi bisa dihajar di situ. Konten tuh maksudnya gampangnya beginilah. Kalau mau nge-tweet tentang apa? Tentang bisnis. Gali di bisnis gila-gilaan, gitu ya. Tentang bisnisnya, tentang teknik ini, teknik itu, semuanya dibahas konten lagi, gitu loh. Nah, misalkan akun-akun yang cewek-cewek banget, ya udah cewek-cewek aja yang bahasnya kan. Tentang belanja, tentang diskon, tentang curhat, tentang naksir diam-diam sama cowok, terus kirimin undangan, udah nikah, aduh sakit ya. Segala macam kayak gitu. Jadi kontennya itu harus dikuatin. Nah, nanti di belakang akan sedikit dibahas tentang konten. Oke. Nah, ini adalah motivasi sedikit intip ya. Satu halaman tapi disensor sedikit Mas ya. Daftar isi buku BOM ya. Moti pengen teman-teman lihat pola pertama memahami target pasar, pola kedua berkomunikasi dengan audiens, dan pola kelima mengoprek saluran pemasaran. Di buku BOM ada 7 pola yang kita ajarkan. Di sini akan Moti oprek sedikit 3 ya, 3 dari 7. Yang ketiga sama keempat itu entah ada merah-merahnya gitu jadi nggak bisa kebaca ya. Itu yang ya ini hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Jadi kalau imannya bagus pasti bisa baca di situ. Oke. Nah, pertama target pasar. Nah, target pasar ini ya yang selalu Moti tekankan. Kalau misalkan follow Moti bener-bener pasti tahu deh. Kalau ditanya, Moti, yang pertama kali ditentukan apa? Target pasar ya. Bukan mereknya, bukan harganya, bukan modelnya, bukan lokasi, bukan desain web, bukan promo, bukan sistem reseller, bukan ini, bukan itu, bukan siapa, bukan apa ya. Target pasarnya dulu ditentukan siapa. Kenapa? Karena yang lainnya mengikuti. Ya, ini berlaku untuk bisnis online atau bisnis
bisnis online atau bisnis offline, bisnis apapun itu ya. Kalau kita mau jualan, kita harus tentukan target pasarnya dulu, karena semuanya ngikutin. Nah, contoh misalnya mau jualan aksesoris gadget ya. Gadgetnya apa? Oke, kita mau jual aksesoris gadget, gadgetnya apa? Apakah gadgetnya iPhone doang? iPhone doang, titik. Ya udah, berarti semuanya jualan tentang iPhone tuh. Nggak usah melebar-lebar ke yang lain. Atau Samsung doang, ya udah Samsung aja semua gitu loh. Konsisten dari awal sampai akhir. Sehingga apa? Terbangun di pasar. Kalau orang mau cari aksesoris gadget iPhone, ke toko kita. Gitu. Coba lihat aja di Instagram, ada beberapa yang jualannya cuma iPhone aja. Udah iPhone aja tuh dijelasin situ ya. Nancep ya. Usia pemakainya berapa? Oke. Kalau usia pemakainya anak-anak muda, dompetnya tipis ya. Jangan jual yang harganya 400.000, 500.000, nggak ada yang beli ya. Tapi kalau misalnya target pasarnya adalah eksekutif muda, bos-bos gitu ya, jual modelnya agak-agak kaku, agak tebel-tebel gitu, tapi bapak-bapak suka, nah itu bisa deh pakai harga yang tinggi gitu ya. Tapi kalau anak-anak muda jualnya yang silikon yang murah-murah gitu, orang nggak suka. Yang agak-agak bling-bling gitu juga boleh ya. Sesuai dengan target pasarnya. Kemampuan belinya berapa, sama kayak yang tadi udah dijelasin. Kemudian mereka ada di mana. Nah, target pasar kita, kalau misalnya kita sudah tentukan dengan anak-anak muda, oke, anak-anak muda berarti sukanya di misalnya di Instagram. Ya udah, berarti kita hitnya ke Instagram loh. Kita kan lagi ngebahas Twitter ya, lupa. Oke, berarti kalau Twitter, nah berburu followernya dari mana? Nah, kita incer akun-akun Twitter yang di mana tempat target pasar kita berada. Misalnya, target pasarnya ABG. Cari akun-akun yang kepo-kepo gitu, tau nggak? Yang tweet kepo lah, apa kepo, yang isinya cuma apa? Nanya-nanya, kamu makan apa? Kamu makan siang apa? Gitu. Nama mantan kamu terakhir siapa? Gitu kan. Ini apa? Gitu ya. Tapi, halo, pasar Anda kalau ABG suka yang kayak begitu. Diincer tuh followernya, suruh pasang iklan berbayar di sana, suruh follow akun kita. Itu masuk gitu ya. Tapi kalau misalkan targetnya bapak-bapak ya, misalkan coba lihat di Twitternya Jamila Zaini gitu kan. Jamila Zaini kan udah kakek-kakek kan ya. Pasarnya jangan bilang-bilang, ampun Mbah. Kualat. Ini rekamannya beredar luas loh, Mas. Beredar luas ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Mbak Jamil bertambah semuanya gitu ya. Amin. Sampai mana tadi? Ya, kalau misalkan targetnya bapak-bapak, ya incer kira-kira bapak-bapak bersarangnya di mana. Nah, pasang iklan di sana. Gitu. Nah, yang berikutnya, contoh hijab syar'i. Wah, ini lagi heboh banget nih. Di mana-mana ngomongin hijab syar'i ya. Tentukan dulu kelasnya apa? Kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Ada contoh kemarin ada salah satu anak mentor bisnis Moti lapor kemarin itu mereknya udah masuk ke Zalora, kemana-mana gitu ya, udah masuk lah. Alhamdulillah tembus ke sana. Nah itu ketika ditanya, aku gimana ya? Nah, Moti cuma bilangin, kamu mau incar di mana? Targetnya atas, menengah, bawah ya. Kalau yang atas harganya mahal, sekalian dimahalin sekalian. Orang-orang kelas atas itu nggak ngelihat harga, yang murah-murah malah 200.000 dia nggak mau, 500.000, 1 juta dibayar sama dia. Tapi kalau 200.000 apa nih, barangnya jelek-jelek, sekalian aja dimahalin, kasih kualitas yang bagus, brandingnya bagus, kemasannya bagus gitu ya. Nah, tapi kalau yang menengah atau yang bawah juga boleh, nggak ada masalah. Bikin yang, tapi jangan terlalu murahan gitu ya. Kualitasnya harus oke. Kemudian harganya yang murah meriah, kalau perlu dilempar-lemparin diskon ya. Orang-orang di target pasar itu suka dengan diskon. Sama kayak tadi, usia pembelinya berapa, kemampuan belinya berapa, mereka ada di mana, kurang lebih sama. Nah, ada sedikit target pasar yang kalau Moti mau jualan ya, Moti saranin pakai ini deh. Ya, incar wanita. Ya. Kalau boleh milih cowok apa cewek atau banci. Bancinya diulangin aja dulu ya, itu agak-agak ambigu ya. Wanita, ada pilih pria atau wanita, pilih wanita. Ya, pilih yang muda. Yang muda. Ini nyari target pasar apa gitu. Tahu nih Mas, jadiin istri, salah. Maksudnya dijadiin target pasar ya. Kenapa? Karena mereka suka tampil ya. Foto testimoni cakep-cakep ya. Kalau bisa dilihat deh, kalau misalkan jualannya ke cowok ya, misalkan jualannya apa gitu, kaos atau dompet atau apa ya, mereka foto terima kasih barangnya udah dapet ya. Ya ampun, itu fotonya cowoknya udah yang kayak kurus belum mandi gitu ya, nggak keren banget deh ya. Nggak keren gitu. Jadi barang kita jadi jatuh gitu di pasar tuh jatuh. Gitu. Walaupun barangnya ganteng ya maksudnya.
barangnya ganteng, tapi ketika difoto sama orang yang, aduh ini anak siapa, dibeliin sama siapanya, pas foto kok nggak keren banget, jadi nggak retweetable gitu ya. Nah, tapi kalau cewek perhatiin, ya ampun mas, foto udah dandan dulu ya kan, habis itu selfie, cepret, habis itu keluarin kamera 360, lain kamera dikasih filter, dikasih ini, dikasih itu, udah cakep foto model ya kan, upload cepret, kita nggak perlu bikin foto produk, itu udah dikasih sama pembeli-pembeli yang wanita-wanita ini ya, luar biasa ya, ya kan. Nah ini nah mulutnya wanita itu sama jempolnya itu sama-sama rame gitu. Jadi mereka itu pasar yang tanpa mengurangi rasa hormat ya, tapi memang ini pasar wanita ini yang nggak bisa dipandang sebelah mata, harus digarap. Kalau nggak digarap mau yang garap. Oke, nah 7 rahasia miliaran online yang kedua adalah berkomunikasi dengan audiens. Mau agak cepat sedikit ya. Nah, berkomunikasi dengan audiens, kita harus tentukan dulu kita mau jadi siapa atau apa, gitu ya. Kayak Moti, ya udah Moti jadi burung, ngomongnya bisnis. Nah, yang pasti harus jadi ahli dalam hal yang kita jual. Kalau misalkan teman-teman jualannya produk herbal, jadilah pakar herbal, gitu lah. Nah, pakar herbal jangan jadi asal-asalan pakar herbalnya. Ambil kelas di mana, sertifikasi di mana. Kenapa? Karena seorang pakar kalau nge-tweet isinya daging, ya. Kalau orang ngaku pakar nge-tweet isinya sampah, ketahuan, ya. Pasar tuh nggak bisa dibohongin, ya. Ngasih tahu nge-tweet tentang pentingnya marketing. Ya nenek lu juga tahu, nenek-nenek juga tahu marketing itu penting. Jangan dikasih tahu cara pentingnya marketing. Cara marketingnya bagaimana? Nge-tweetnya ke siapa? Ke cewek usia begini-begini. Gimana? Cari harus benar-benar jadi ahli. Kalau misalkan mau jualan gadget, ahli gadget, bener-bener tuh ngoprek BlackBerry, Android, dioprek segala macam, ini bisa apa aja. Jadi ketika nge-tweet itu berisi dan orang kena di hati, oh ini orang bener-bener jago nih. Nggak hanya ngaku-ngaku pakar gitu ya. Jadi ahli. Harus jadi ahli. Bukan sok jadi ahli. Orang akan tahu bedanya. Ahli sama sok jadi ahli. Kemudian sesuaikan gayanya dengan target pasar kita. Kalau target pasarnya ABG, ya gaya nge-tweetnya ABG. ABG gimana mas gaya nge-tweetnya mas? Udah lupa nih ABG sekarang nih gimana nge-tweetnya? Ampun deh Mas Fikri, ya kan? Jadi gaya-gayanya gaya-gaya ABG. Kalau misalkan nge-tweetnya tentang tadi hijab syari, ya gaya-gayanya yang agak-agak cool-cool gitu lah ya, jangan yang hahaha hihinya terlalu heboh, nanti target pasarnya kabur. Kemudian yang kalem-kalem dikit, bicarakan apa yang mereka sukai. Kayak tadi, ABG sukanya kepo-kepo gitu kan, kepo pagi, pagi ini sarapan apa, ya kan? Di sekolah tadi ketemu sama si dia apa enggak, yang kayak gitu-gitu tuh, suka tuh. Kalau misalkan Moti ngomonginnya bisnis, ya udah ngomonginnya bisnis aja, ngomongin bisnis, ngomongin resign, ngomongin gajinya kurang, ngomongin omset berapa gitu ya. Aduh mas sakit, mas sakit. Sakit mas, kenapa mas? Dompetnya sakit nggak kan mas? Mudah-mudahan yang dengar dompetnya nggak sakit ya, amin. Nah, riset, gaul, cari tahu, jangan sok tahu. Kembali lagi tadi ke poin 1 juga nih berhubungan ya. Orang kalau sok tahu ya, orang juga bisa ngelihat di timeline itu kayak gimana orang. Ini orang sok tahu banget sih. Tapi kalau benar-benar di riset, oh anak-anak tuh sekarang tuh lagi hit apa sih? Oh, kayak kemarin, misalnya apa namanya? Ketika Om Bob meninggal dunia, itu kan satu momen ya. Kita ketika tahu itu kita bisa manfaatkan buat bukan memanfaatkan Om Bob, tapi kita bisa memanfaatkan untuk menancapkan nilai-nilai yang beliau tularkan ke kita gitu ya. Contohnya lihat di Avatar Moti, itu tribut buat penghormatan buat Om Bob gitu ya. Sebegitu hebatnya beliau ketika ngomong sesederhana mungkin, tapi nancep. Itulah kekuatannya Om Bob. Nah itu ditancap gitu ya. Harus tahu apa yang sedang terjadi. Kan nggak lucu kalau misalkan Steve Jobs udah nggak ada, tiba-tiba kita bilang Steve Jobs-nya begini. Kita nggak tahu gitu ya. Kita harus tahu. Kembali lagi jangan sok tahu. Nah, buat ciri khusus. Kalau di Moti ada senyumnya, ya. Ada cara ketawanya, ya. Ada sapaan khususnya, ya. Ini semua disengaja dan semuanya direncanakan, ya. Dan diulang-ulang. Ya, panggilannya Moti ya, silakan mau dipanggil apa, ada si Anu, silakan dipakai. Kenapa itu diulang, lama-lama jadi branding nempel di brand yang kita bangun, gitu ya, konsisten. Kemudian, nah, kita harus cari tahu juga waktu rame buat nge-tweet, ya.
Tapi nanti di bab berikutnya akan mau bahas sedikit. Nah, tapi komunikasi itu memang tentang konteks dan konten. Tadi Mas Fikri sudah jelaskan. Tapi ingat juga harus di waktu yang tepat. Kalau misalkan Anda nge-tweet di jam 3 pagi, nggak ada yang ngeliat, ya. Yang bangun juga lagi tahajud, ya nggak? Atau ke kamar mandi, ya kan? Ya kan? Ya kan? Kalau nge-tweet jangan misalkan nge-tweetnya target pasarnya karyawan nih. Nge-tweetnya jam 10 pagi, dia lagi kerja. Karyawan lagi kerja, lagi dipanggil-panggil bosnya, ya nggak? Hei kamu Iya. sini, ya Pak. Ya Pak, begini. Tolong ini kamu kerjaan begini-begini. Ya Pak, gitu kan. Balik lagi ke kantor. Pak, kamu sini. Tadi udah Nggak dipanggil. ngaruh promosinya ya. Promosi tweetnya nggak ngaruh lagi di. Oh, nggak ngaruh ya, Mas. Ini pembisnis semua ya. Gitu. Jadi waktunya harus tepat. Ya. Kemudian, nah, kasih cool tweet. Ya. Kasih cool tweet tadi berkaitan dengan menjadi ahli. Tweetlah hal-hal yang berkaitan sama produk yang kita jual. Jadilah ahli, berilah manfaat. Tadi Mas Fikri sudah bilang, kasih manfaat, kasih manfaat, kasih manfaat, kasih manfaat. Ya, kasih manfaat. Udah kasih manfaat aja dulu. Coba lihat akunnya Moti. Ya, dari awal apakah jualan? Kagak ada niat sama sekali buat jualan. Terus tiba-tiba kok orang pada nanyain, Mot, komporin melulu, Cak bikin ini mana dong, ini segala macam. Oh ya udah, coba dibikin, bikin ini. Ketika dilempar ke pasar orangnya mau, gitu ya. Jadi 3 tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2013, 3 tahun cuma ngasih manfaat aja. Ngasih manfaat, udah lillahi ta'ala kok, alhamdulillah Allah kasih jalan rezeki dari sini. Ada tambahan nih, lumayan lah buat beli Mercy kan. Nah, buka sesi tanya jawab, gitu ya. Tanya jawab ini akan membedakan seorang pakar yang benar dengan seorang pakar yang ngaku-ngaku, ya. Makanya jangan kasih hal yang kita nggak tahu. Makanya kalau ditanya jawab nanti akan ketahuan ini orang ngerti apa enggak. Kemudian jangan lupa pakai hashtag. Hashtag ini adalah branding kita di Twitter, ya. Pakai tanya bisnis, tanya herbal, tanya gadget, ya kan? Tanya akika, ya kan? Ingat, hashtag itu adalah branding di Twitter, ya kan? Ingat satu hal ini kan, udah resign aja. Ini hashtag ini sudah dipatenkan ya, jadi jangan dipakai ya, 1 miliar nanti dituntut. Siapa juga yang matenin? Oke. Iya, by the way, mengenai hashtag udah resign ini aja, 2 tahun yang lalu, kalau mau nge-tweet tentang ini masih banyak yang protes. Apalah ya. Sekarang nggak nge-tweet, tiba-tiba ada yang lapor, Mot, ini ada foto cepret, foto surat resign gitu ya. Saya nge-resign. Jadi sekarang kalau dulu pada protes, sekarang pada laporan. Kalau pada resign, alhamdulillah berhasil loh. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Nah, kita juga perlu kasih kesempatan follower buat tampang di timeline. Ya, nanti kasih contoh deh sekalian. Nah, berikutnya adalah tentang mengoprek saluran pemasaran ya, nomor 5 ya, mengoprek saluran pemasaran. Oke, waktu nge-tweet ya. Waktu nge-tweet di Twitter, tadi Mas Fikri udah kasih softwarenya, tapi ini adalah yang Moti alami sendiri. Twitter itu rame jam 8 malam, itu peaknya. Jadi bisa di-spread 1 jam mundur ke belakang, 1 jam ke depan. Jam 19 sampai jam 21 malam, itu lagi rame-ramenya. Ya, atau pagi jam setengah 6 sampai jam 7 ya. Jangan jam 8, karyawan udah ngantor, udah ngamen Twitter, udah selesai. Iya, Sampai mana ada lagi, udah resign aja. Kompor. Oke. Nah, ingat ya, banyak orang bikin tweet promo ya, pakai kata-kata. Ingat, Twitter juga bisa pakai tweet pic ya. Latihan bikin poster ya. Bikin promo jangan kata-kata doang, pakai poster. Ada posternya bagus, gambar produk segala macam ya. Nah, tapi jangan ribet-ribet. Jangan misalkan dari poster klik ke HP, enggak, jangan. Klik ke link apa segala macam, jangan. Pakai nomor HP aja. Informasi lebih lengkap, SMS nomornya. Kasih nomornya yang cantik ya. Jangan nomornya belibet. Orang ribet bacanya ya. Nah, tadi Mas Fikri sudah bilang pakai canva.com. Ini adalah paling gampang ya. Nah, bego-begoan aja. Bego-begoan artinya apa? Yang simple-simple aja lah, nggak usah yang canggih-canggih. Install Photoshop, Corel Draw, ampun-ampunan. Kita tuh mau jualan apa mau jadi desainer ya nggak? Yang simple-simple aja, pakai Canva, pakai Canva lah udah paling gampang. Jadi ada template-nya segala macam. Ini kayaknya halaman terakhir ya. Permudah pembeli kita ya. Taruh nomor handphone, WhatsApp, BBM, Line, KakaoTalk, QQ Talk, apalah, ini Talk, semuanya Talk, pasang di situ semua. Ya, semua orang bisa ngubungin. Jadi orang itu bisa milih. Colek akun-akun besar yang ramah retweet. Ya, ramah retweetnya kurang. Kayak Mas J, Mas Jamil, Ahmad Ghazali, Edi Kurniawan, Sandiaga Uno. Nanti mau dikasih contoh. Mas, nambah lagi Mas, akun ramah Mas. Kenapa, Mas? Nambah nih, ada akun ramah retweet yang lagi naik daun banget kayaknya.
Apa tuh Mas? Tommy Soeharto, Mas. Masya Allah. Sorry Mas, nggak main ke situ-situ Mas. Beda target Oke. pasar. Oke. Nah, jumlah karakter tweet ya. Ada yang Hmm. bilang jumlah karakter tweet mau dibagi tiga. Ada yang 140, ada yang 100, ada yang 60 ya. Kadang kita perlu bikin 140 tuh dimentokin ya. Sampai 140 habis. Atau beda sisa 5 karakter segala macam. Kenapa? Kadang ada beberapa tweet yang memang harus dibikin panjang dan di retweet supaya full. Ada orang-orang yang memang kita mengkondisikan tweet ini supaya di retweet full karena nggak bisa diedit yang kayak begini ya. Jadi semuanya full. Dengan begitu orang yang nge-retweet akan dapat orang retweet teman-temannya akan ngelihat full tweet kita ya. Ada lagi yang 100. 100 ini itu memungkinkan orang untuk ngedit di depan atau di belakangnya, kasih komentar tambahan. Kadang-kadang kan kita mau nge-tweet sesuatu di komentar sama orang, nanti komentar dia akan kita retweet lagi. Itu buat bangun engagement atau keterikatan sama target pasar. Satu lagi ada 60. 60 ini kalimatnya pendek sekali, sisanya ada 80 karakter. Itu lebih membebaskan lagi si orang ini mau ngomong apa di depannya nanti kita retweet. Buat mancing orang komentar memang sengaja ya. 140, 160 dimainin aja. Nanti lihat cara main, cara hasilnya. Oke, materi di Twitter tadi mau dipesenin. Jadi pakar ya. Jadi ahli yang original orang akan lebih suka. Tapi nyontek juga nggak apa-apa kok ya. Nggak dosa ya, nggak ada masalah ya. Contek aja nggak ada masalah. Nah, minta retweet. Sebentar, mau dikasih tahu lihat contoh. Oke, Mas Fikri kelihatan halaman Twitter Moti ya, lihat ini ya. Kelihatan, Mas. Oke, Jelas, jelas. lihat ini tweet nih. Lihat tweet yang ini. Jika kepalamu penat, Jika hatimu kepala penat, gundah, ya. Oke, ya kelihatan. kan? Udah resign aja gitu kan. Lihat jumlah retweetnya. 240. 140. Yang ini 66, yang ini 133 ya. Yang ini Yes. 144 ya. Nah, ini kenapa rame tweetnya? Pertama, karena tweetnya panjang. Ini termasuk tweet yang 140 karakter nih, panjang ya. Kenapa angkanya 240? Karena orang yang suka ini dia nggak bisa komen-komen. Misalkan true, setuju, setubuh gitu, malah setubuh kacau kacau ya. Setuju ya. Retweet keras gitu, nggak bisa dia. Dia harus retweet semua. Nah ini memang dipancing sengaja gitu ya. Ini memenuhi beberapa kaidah yang tadi, berbobot, menyentuh hati apa segala macam. eh Jangkrik ini kenapa jadi numpang numpang mampir ya. Nah ini adalah tweet-tweet yang apa Mas, namanya. sama guru nggak boleh kayak gitu ngomongnya. Oh ya Mas, oh ya siapa? Alhamdulillah diingetin. Nah jadi tweet ini adalah yang memenuhi karakter tadi 140 karakter. Nah kemudian ada lagi yang tadi cara. Nah ini sebentar. Ini ada tweet yang memang mau dibikin ya dengan tambahan minta di retweet. Sebentar, minta di retweet kayak gimana sih caranya? Ini adalah salah dua tweet yang powerful banget. Sebentar. Nah ini dia, lihat tweetnya tentang rokaat qobliyah subuh ya. Ini manfaat banget nih. Ini hadisnya nampol, ada tweet pic-nya. Kita lihat tweet pic-nya. Tweet pic-nya kayak begini. Ya, posternya ini malah bikinnya lebih keren daripada Canva nih. Ini bikinnya pakai PowerPoint. Ya, bego-begoan aja. Bego-begoan aja. Gak usah keren-keren. Lihat nih warnanya kan coklat-coklat kan, sama nggak sama ini? Coklat-coklat kan sama kan? Ketahuan deh. Ya nggak? Sama kan? Coklat-coklat kan? Latar belakangnya kan? Ya kan? Oh, ini yang Kelihatan, Mas. berikutnya. Oh, ini ada gambar Mas Fikri. Ya kan? Nah, ini tweetnya 97 ya. Jadi kita bikin apa? Nih, ini kalimat minta tweet yang elegan. Ya nggak? Minta retweet yang elegan. Berkah buat yang RT. Amin. Ya nggak? Elegan banget ya kan? Keren banget. Siapa yang bikin ini? Entahlah. Ada lagi ini. Ya, mau dicari. Ini adalah doa yang selalu Rasulullah SAW amalkan setelah sholat subuh. Ya, beliau SAW minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik serta amalan yang diterima. Siapa yang nggak mau retweet ini coba? Ya kan 192 retweet ya kan, tweetnya banyak. Gitu loh. Minta retweet RT buat teman-temannya. Nah, ya kan? Retweet buat teman-temannya gitu kan. Kasih alasan dia buat retweet. Retweet buat siapa? Retweet buat teman-temannya gitu loh. Gitu. Jadi ini adalah minta retweet, ya kan? Nah, kalau contoh tadi Mas yang minta di retweet, Mas. Minta di retweet sama orang terkenal ya. Nih, misalkan Jamil Azaini. Caranya begini, ya kan? Jangan bikin yang baru, misalkan begini, tweet, mau minta retweet sama Jamil,
Kayak Mas Jamil mas, kayak Jamil. Jamil. Nanti durhaka loh mas, durhaka. Oh ya, ya dengan Bapak Jamil Azaini kan. Ini kan bikin baru nih kompos itu kan. Jamil Azaini. Oke, saya mau nge-tweet bla 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 apa tentang apa segala macam ya. Cara yang ini boleh, tapi lebih baik begini caranya. Lihat satu tweetnya dia yang terakhir ya. Habis itu klik reply. Baru dari sini bikin kalian kayak jam bla 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 ya. Di tweet ya kan. Bedanya apa sama yang tadi? Kalau yang tadi semua follower kita akan baca ya. Kalau kita reply ya, kita reply tadi, reply cepret dan kita keep seperti ini Jamil Azaini di depan dan kita tambahkan teks di kayak yang baca hanya Jamil Azaini, kita dan follower kita yang follow Jamil Azaini. Lebih ramah di timeline. Jadi di timeline nggak isinya ini orang kok dari tadi minta colek-colek ini, colek-colek itu, colek-colek ini, repot ya. Itu bisa diulang ke Jamil Azaini, ke Jaya, ke Ajim, ke A Fikri, ke A Moti, semuanya dicolek-colek ya boleh. Minta retweet. Nah, itu dia tadi. Jangan tweet yang asal ya. Tweet yang berbobot kayak tadi, tweet tentang sholat subuh apa segala macam yang berbobot. Ya. Kata-kata yang cantik berima puitis seperti yang tadi yang di-retweet 244 kali itu. Ya. Nah, ingat satu hal ini sangat-sangat penting. Kalau kita sentuh logika orang, ya, nge-tweet tentang teknik berjualan. Teknik berjualan begini, orang ngerti kan? Manggut-manggut dia kepalanya. Oh, baca tweet sambil manggut-manggut kepalanya. Oh, baiklah. Tombol retweetnya nggak kepencet. Tweet kita nggak cuma berhenti di bersarang saja di handphonenya dia, ya. Tapi kalau kita sentuh hatinya dia, orang akan retweet. Oh, ini gue banget. Oh, gue mau retweet keren, cepet ya. Atau komen. Mas Moti. Yes. Mas Moti. Ya. Ini kayaknya harus di screenshot nih Mas, oprekan di Twitter Mas. Kenapa Mas? Ganteng banget soalnya. Oh, ganteng banget, terima kasih Mas. Enggak, biarin aja, gak usah di-tweet. Baiklah. Screen sharing stop. Demikian Mas Fikri. Oke. Mohon maaf, ternyata lebih dari setengah jam ya. Susah. Gak apa-apa. Mas Fikri, kembali ke Mas Fikri. Oke, nah, seperti yang saya janji di Twitter bahwa kita kedatangan tamu spesial nih Mas. Tamu super spesial ya. Beliau ini, Moti boleh dihidupin aja mic-nya nggak apa-apa. Kita udah sesi bebas tanya jawab nih, ya. Kita kedatangan tamu super spesial ya. Berikut ini adalah orang yang memiliki akun Twitter dengan follower terbanyak di Indonesia. Wah, tepuk tangan dong. Keren. Foto bareng. Fallback. Beliau adalah, saya buka nih. Beliau adalah, saya bisa manggilnya Koko ya. Koko Edi Lim. Tepuk tangan dong. Ya. Selamat datang Ko Edi. Mic-nya masih mute kok. Silakan di unmute dulu, tombol mute-nya di atas. Oke. Nah, udah kedengaran? Kelihatan nggak gambar Ko Edi? Suara kedengaran jelas? Halo, iya, jelas sekali. Oke, sip. Nah, Ko Edi selamat datang. Terima kasih sudah menyediakan waktu ke webinar kita yang dahsyat ini. Untung di kampung saya wifi-nya bagus. Alhamdulillah. Oke, nah, Ko Edi selain punya follower yang terbanyak di Indonesia, ya. Tadi di bagian komentar saya ada yang ngelihat orang-orang nebak Ko Edi adalah Moti, asli Moti, salah besar, ya. Moti nggak seganteng ini, percaya deh. Kampret. Oke. Selain Ko Edi memiliki follower terbesar di Indonesia, 19 juta ya Ko Edi ya? Sebenarnya lebih sih, tapi nggak semua dipublish. Oke, mantap ya. Selain memiliki follower terbesar di Indonesia, Ko Edi juga udah memang profesinya sebagai profesional Twitter ya Ko Edi? Jadi kita nyebutnya Twitter Optimizer. Twitter Optimizer ya? Oke, sedap ya. Nah, jadi di sini kita kebagian kedatangan tamu yang sangat spesial. Jadi nanti pertanyaan baru saja tadi Anda tanyakan akan dibantu jawab juga selain sama Moti ya, juga sama Ko Edi. Tapi sebelumnya saya pengen tanya nih Ko.
titik baliknya ya. Dulu pertama kali mencapai apa ya kalau boleh saya bilang 1 juta follower pertama itu kalau bisa diingat titik baliknya gimana? Kalau dulu Sebenarnya begini ya, kalau ngomong masalah teori nge-tweet dan lain-lain, mungkin Mas Moti, Mas Fikri jauh lebih jago dari saya untuk teori-teori dasarnya kan, teori-teori bagaimana nge-tweet yang benar ini itu. Sebenarnya saya lebih mengarahkan diri itu ke posisi pebisnis Twitter sebetulnya. bisnis Halo? Twitter ya Mas Eko ya. Halo ya Pebisnis kok Twitter. kami mendengar. Ya, jadi mungkin saya tidak lebih banyak mempelajari bagaimana teknis-teknis itu, tapi saya lebih mempelajari bagaimana sih bisa dapetin duit lebih banyak dari Twitter. Mantap. Lebih ngarahnya ke sana. Awal mulanya saya boleh cerita dikit. Awal mulanya saya belajar Twitter itu dari Mas Fikri. Itu sekitar Alhamdulillah, berarti aku pecah perawanya di aku ya kok ya. Padahal iya. Jadi saya sudah punya akun tahun 2009, tapi sekedar punya, nggak pernah dipakai. Sampai suatu hari, karena saya nggak ngerti apa itu namanya tweet itu seperti apa, nge-reply itu apa, nge-retweet itu apa, saya nggak ngerti sama sekali. Sampai suatu hari itu ada teman saya namanya Mara Adil sama Vivi. Mereka kita mau ngadain sosial media, kita ngundang ini pakar sosial media yang sense katanya. Dari Medan, waktu itu masih pikir masih di Medan. Datangnya sama Mas Hafiz. Oke. Saya berapa sih investasinya? 750.000, oke lah, ikut lah untuk 2 hari, boleh lah. Itu tahun berapa kok ya? 2011-an ya itu ya? Juli 2011. Wih, oke, lanjut kok. Juli 2011. Setelah habis gitu, ya udah bikin akun yang kedua di posisi lagi training itu, dan setelah itu banyak, kayaknya paling rewel mungkin saya Mas ya. karena sebelum itu sudah ada cerita dari Mas bahwa waktu kalau nggak salah itu ada YA itu bikin acara ulang tahun yang pertama atau yang kedua di Bandung, dan itu ada ngundang Keripik Maji, terus ada ngundang Pocong. Saya yang ikut Adil, cuman dia pulang cerita bahwa sebetulnya dari Twitter itu orang itu dibayar loh. Saya pikir wah kalau nge-tweet dibayar enak banget ya. Dari itu setelah itu akhirnya kebetulan gara-gara inspirasi datangkan ngundang Mas Fikri, saya belajar tweet dasarnya, terus saya pikir ini secara bisnis bagus banget. Saya pelajari cuman dasarnya saja. Setelah dasarnya saya pikir tidak harus saya nge-tweet gitu. Dapatkan duit di sana nggak perlu saya tweet karena saya orangnya males Mas. Males terus terang untuk bikin konten, bikin itu mual. Akhirnya saya pikir bagaimana sih saya hire orang pertama. Jadi saya hire admin tuh gini. Dulu orang kalau bisa megang jadi akun gede itu sudah luar biasa senengnya kan. Saya kasih mereka, saya kasih kalian akses di akun saya, tolong nge-tweetnya secara reguler, saya mintanya kalian bertanggung jawab, ya kan, nge-tweetnya secara terjadwal, betul-betul harus secara konsisten, semua bisa saya lakukan, saya admin tersebut, dan saya gaji. Oke. Jadi, berarti dari awal kok ini udah mindsetnya udah pengusaha banget ya, langsung memberdayakan orang lain ya. Karena terus terang gini Mas, saya mempelajarinya itu hampir 2 minggu saya pelajari Twitter, saya pelajari betul bagaimana detailnya, kurang lebih saya sudah ngerancang kan, mapnya bagaimana saya bisa dapat duit dari Twitter. Setelah itu saya mulai menggaji orang-orang, admin, jadi waktu itu tahun 2011 tuh kalau akun 80.000 follower tuh gede banget. Iya benar. 80.000 itu gede banget. Kebetulan saya bisa dapetin satu orang, itu akunnya 160.000 follower, namanya kalau nggak salah Tentang Rasa Gue. Tahun 2011 160.000 itu gede banget. Saya sekonnya 400.000 per minggu. Wih. Saya pakai untuk promote akun saya baru buat, namanya Area Dewasa, Area Wanita. Saya pakai promote dari akun yang 162.000 itu. Alhamdulillah perharinya bisa naik 1.000. Setelah itu saya mempelajari ternyata dengan tweet ya, waktu itu algoritma tweet, kita nge-tweet dengan jumlah tertentu, dengan jeda tertentu, dan dengan jam-jam tertentu, itu kita bisa masuk dari recommended di Twitter. Oke.
Menarik. Oke. Jadi dari saat itu beberapa akun saya bikin 6 akun semuanya masuk recommended. Begitu masuk recommended, apa yang terjadi? Dalam satu hari kita akan ketambahan real follower 6.000 sampai 1.000 per hari. Ya. Ya. Jadi dari begitu masuk rekomendasi setiap hari itu saya panen follower di semua akun saya. Kerepotan adalah admin saya ternyata tuh orang nggak handle beberapa akun saya. Saya terpaksa mencari admin lagi, admin lagi. Ya. Sampai akhirnya kalau sisi sekarang ya kurang lebih ini bocoran dikit. Saya gaji admin itu sekitar 30 jutaan per bulan. Mantap. Wow, mantap. Gaji untuk admin kita. Dan sebentar, sebagian Ko Edi, sebentar ya. Ko Edi. Tolong ini yang nyimak yang masih jadi karyawan ya, udah resign aja. Silakan kok lanjut kok. Oh sebentar. Ini ada yang nanya, Ko Edi ini siapa sih ya? Wah belum tahu dia ya. Sebentar saya tunjuk dulu. Nah, ini adalah daftar akunnya Ko Edi, bisa dilihat ya. Total 19 juta follow, dahsyat. Ya, diantaranya adalah tweet ramalan yang paling banyak Ko Edi ya. Ya. Dan pikir bahwa itu semuanya saya tidak create semua, saya create 1-2 aja. Saya bisa pastikan saya bukan kreator konten, saya pebisnis Twitter. Oke, berarti ini yang benar-benar Ko Edi bikin dari nol yang mana ya? Dari semua ini. Area dewasa, area wanita. Terus yang salah gaul. Berarti tweet ramalan ini dibeli atau gimana? Transaksional lah. Transaksional. Oke, nah ini kurangnya seperti itu. Akuisisi sebagian. Akuisisi. Berarti ini sebagai catatan juga buat teman-teman menyimak bahwa ini salah satu cara percepatan ya. Benar ya Mas Muti ya? Salah satu percepatan adalah satu kita manfaatin akun lain yang udah gede. Betul. Yang kedua ya kita beli aja ya. Nah, mungkin beberapa Anda nggak tahu bahwa sebenarnya Motivatweet itu punya akun-akun Twitter lain. Nah, rahasianya nih. Yes. Jadi akun Twitter yang lain adalah tut, kemudian tut, ya. Kemudian ada lagi tut, dan satu lagi tut. Jadi gitu, adalah hal biasa ya. Adalah hal yang sah untuk pengusaha-pengusaha yang menggunakan Twitter itu memiliki banyak akun yang dimana akun-akun dia itu tidak semuanya dibuka ke publik. Benar ya Ko Edi ya? Selain akun-akun yang ada di daftar itu, saya masih ada beberapa lagi yang memang kita keep aja. Karena begini, sesuai dengan cara kerjanya, jadi kerja saya itu selain ngurusin brand, kita juga banyak ngurusin tokoh-tokoh pencitraan, tokoh-tokoh politik, mungkin tokoh-tokoh motivator. Jadi mereka yang maunya punya akun yang langsung besar, tapi yang tersamarkan. Jadi sebagian akun saya itu kebetulannya underground ya, betul-betul membackup akun-akun beliau itu, tapi memang nggak pernah kita expose ke publik. Oke. Mungkin agak rumit ya bahasanya ya. Oke, sekarang kita mulai jawab pertanyaan ya. Di sini saya akan nunjukin sebelumnya kita ada moderator namanya Farah ya. Farah udah ngumpul beberapa pertanyaan yang akan saya tunjukin di sini. Ini dia. Dari Mas Rinto Dono, bagaimana cara tahu waktu optimal? Tulisannya kebaca Ko Edi sama Mas Muti? Kebaca ya. Rinto Dono, bagaimana cara tahu waktu optimal? Tadi sudah saya jabarkan aplikasinya ya, bahwa ada Twitter, ada apa tadi? Follower uang, dan itu semua di buku BOM. Ini gampang banget nyarinya sekarang. Silakan ntar baca di buku BOM aja ya. Nah, kalau yang cara mungkin Mas aku jawab sedikit ya, dasar pengalaman boleh, aja ya. Silakan kok. Kalau sebenarnya sudah disampaikan sama Mas Muti tadi, cara itu tergantung segmen pasar. Kalau untuk jualan. Jadi selama ini kalau kita handle biasanya MLM itu kan call to action-nya langsung ya. Yes, jadi kalau main multi level, kalau mau promote di tempat kita, itu mereka minta hasilnya yang seketika. Nah, hasilnya seketika itu biasanya kita dari pengalaman 2-3 tahun handle mereka yang mulai cuma sekitar 60 sampai 80 per bulan, sampai akhirnya salah satunya berhasil sampai kayak bulan ini deh. Kalau jadi diamond tuh omsetnya sudah 1-2 miliar per bulannya. Waktu itu kita betul-betul handle dari posisi dia 80 juta per bulan.
bulan ke bulan kita rancang betul sampai kita betul-betul nyari sebetulnya kata promote yang betulnya seperti apa, jam promote-nya berapa, akhirnya kita ketemu 4 jam promote yang bagus. Yang pertama itu kita ambilnya di posisi pagi jam setengah 8. Oke, Jam setengah 8 pagi ini, kok ini penilaian bagusnya apa ya kalau boleh tahu saat itu? karena begini, kita selalu di per day-nya begini. Itu kita tweet begitu kita tweet setengah 8, kita 1-2 jam kemudian kita berkomunikasi dengan pemilik BB tersebut, kasih pin yang masuk, terus berapa yang dari pin masuk itu merespon, terus berapa yang terjadi konversinya berapa banyak dari tweet tersebut. Jadi kita hari ke hari kita catat manual. Manual ya berarti ya? Kita catat manual sampai akhirnya kita dapat ternyata komposisi cara nge-tweet yang benar, kalimat tweet yang benar adalah seperti ini dengan jam-jam yang sebagai berikut. Akhirnya kita simpulkan ada 4 jam, setengah 8, terus jam setengah 1, terus jam setengah 7, dan terakhirnya itu jam setengah 10 malam. Setengah 8, setengah 1, setengah 7, setengah 10 malam. Catat ya, Bapak Ibu ya, itu risetnya lama tuh. Kita ke pertanyaan kedua atau mungkin terbukti sampai hari ini ya, alhamdulillah. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah mana tadi kita sampai ke Dono ya. Nah, cara meyakinkan calon konsumen untuk tertarik dan closing. Apa yang kita tawarkan bagaimana? Bom, Ade Herman lagi cara meyakinkan. Oh, ini 2 kali berulang ya Farah ya. Oke, cara meyakinkan calon konsumen untuk tertarik closing. Apa yang kita tawarkan dan mungkin saya mulai dari Mas Moti dulu nih. Mas. Tes. Ya. Masuk suaranya, Mas. Masuk. Cara meyakinkan calon konsumen, Mas. Cara meyakinkan ya. Yang paling gampang aja ya, yang paling gampang. Kalau kita jualan online ya, satu yang orang lihat sebelum orang lihat yang lain adalah foto produk. Ya. Foto produk itu harus ngilerin. Ya. Ngilerin ya? Ngilerin, Mas. Bukan ngangenin. Ngangenin kalau orang udah nyobain, oh ngangenin gitu ya. Ini orang belum nyobain sama sekali, dia ngeliat fotonya. Ngilerin, ya. Bikin ngiler orang, lihat. Ih, gila, ini cowok pakai baju ini kok jadi keren banget ya, gue pengen dong gitu ya. Ini cewek pakai jilbab ini kok jadi cantik banget ya, gue pengen dong gitu ya. Jadi foto produk jangan ditawar. Bayar fotografer, bayar 2 juta, bikin Mas saya mau bikin foto produk begini-begini, tolong dibikinin gitu ya. Bayar aja, jangan kayak orang susah gitu ya. Bayar aja, nggak usah latihan. Pebisnis itu fokus sama yang kekuatannya dia aja. Kalau misalkan ada orang yang bisa foto, kita bayar aja, Mas ini Mas, saya bayar foto, Mas tolong kasih gini ya. Jangan kita belajar foto, beli kamera, foto aja dia mau jadi fotografer, jadi pebisnis ya. Kasih lahannya orang, kita bikin foto produk yang ngilerin ya. Coba kalau ngelihat, kalau belum ngiler, jualin makanan. Ini apa sih makanan, apa bulat-bulat apa ini ya? Jangan sampai begitu. Tapi kalau udah ngeliat, wah ini ngiler ya, orang bikin ngiler, pengen, itu udah bener ya. Itu yang paling gampang di situ aja dulu. Kenapa? Karena kita ngomongin media gambar, ya. Oke, benar. Kalau dari satu itu aja dulu. Oke. Dari Ko Edi ada tambahan mungkin bagaimana cara meyakinkan konsumen untuk tertarik dan closing? Nah, kalau metode yang gitu, waktu ngerancang yang salah satu produk MLM itu, pertama kali kita siapin adalah auto di BB. Oke. Jadi auto text di BB itu, dek sebentar itu, auto text di BB itu kita siapin begini. Kebanyakan satu lawan banyak. Istilahnya gini, yang satu pegang BB melawan ratusan orang yang akan bertanya. Ya. Kita selalu memakai metode bertanya kembali. Akhirnya kita yang mendrive pertanyaan, customer yang mendrive kita. Contohnya seperti ini, misalkan produknya produk pelangsing. Jadi begitu orang menerima tweet promo, baca tweet promo kita, mereka akan add pin BB. Begitu add pin BB, mereka akan tanya bagaimana caranya. Benar. Setiap pertanyaan bagaimana caranya itu akan dijawab dengan auto text. Semuanya sudah pakai auto text karena mereka nggak akan sanggup untuk ketik satu persatu. Karena setiap kali kita promo itu ratusan pin yang masuk, itu mereka auto text, misalkan A spasi itu keluarnya akan maaf ini dengan siapa, akan kita tanya balik. Jadi semua pertanyaan dia akan mentah, kita tanya maaf ini, dia akan sebutkan nama, apa yang bisa dibantu,
Misalkan, oke, dia akan sebutkan dia ingin turun berat badannya, kita akan tanya balik lagi, sudah pernah coba cara apa saja. Begitu dia sebutkan sudah coba cara ini, oke, kami kasih metode yang sudah pasti berhasil, nah, dia mulai jualan. Jadi kita tidak pernah pertanyaan, justru kita menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan kembali dan kita drive dengan kita. Sampai pada ujungnya akan ada timbul pertanyaan dua, bagaimana saya tahu kalau ini bukan penipuan? Nah, ini biasanya pemula paling susah menghadapi ini, dan biasanya kami ajarkan ke klien kita bahwa di semua akun kita itu ada kontak, ada email, ada nomor handphone, ya kan? Semua orang yang mau beriklan di Twitter kita itu semua sudah diverifikasi. Jadi kita sudah pastikan bahwa semua yang beriklan di tempat kita kenal secara personal, jadi sudah kita garansi. Itu membantu mereka. Jadi untuk percepatan mereka meyakinkan ini di foto KTP saya, nanti bagaimana cara melaporkan ini nggak perlu lagi. Jadi biasanya lagi yang terjadi, semua pin yang ad-nya dari Twitter kami itu sudah dianggap biasa saja. Pertanyaan selanjutnya, Purwokerto TV. Mas, masihkah efektif jualan di Twitter dikala kita menanya? Bukankah ada Instagram yang lebih rame? Ya, ini dia, kebaca ya. Kalau ini boleh saya tambahkan begini ya. Satu, Instagram yang lebih rame itu kan masih skalanya atau datanya masih skala global, bener ya? Jadi secara global memang sudah lebih rame daripada Twitter, tapi kan di Indonesia belum tentu. Satu, jadi masih bisa saja berjualan di Twitter. Dan yang kedua adalah serame-rame Instagram belum berarti langsung mengangkat Twitter jadi angin gitu, enggak ya. Serame-rame Instagram, Twitter tetap masih ada orangnya dan masih akan banyak pengguna-penggunanya yang loyal, karena ya lagi tidak semua orang mau menggunakan Instagram. Tidak semua orang bisa menggunakan Instagram, dan lebih banyak beberapa orang emang nyaman menggunakan Twitter. Gimana Mas Moti? Oke, kembali lagi tadi yang seperti udah Moti sharing, intinya di mana? Intinya di konten. Ya. Yes. Kalau misalkan ada yang bilang, aduh Twitter udah sepi ya, artinya dia nggak ngerti pasarnya dia maunya apa. Kalau orang, ya liatin aja tadi retweetnya masih ada 240 gitu kan. Ada beberapa yang ngasih kontennya konten kena di hati atau konten-konten agama gitu ya, pengingat tentang sholat apa segala macam, hadis riwayat gitu ya. Itu daging banget kontennya dan itu dapat gitu loh. Jadi kalau kita udah bisa identifikasi kontennya yang bagus. Itu kita masih bisa megang banget deh. Plus tadi beberapa oprekan Twitter yang Moti sharing, itu kunci-kuncinya ada di situ semua lah kurang lebih. Pertanyaan selanjutnya nih. Nah, udah takut kemalaman ya. Tadi ada penjelasan 80% penjualan terjadi karena pembeli menyukai penjualnya. Kalau baru aktif di Twitter terus belum banyak followernya gimana dong? Nah, ini pertanyaan bagus. Gimana nih Ko Edi? Kalau baru aktif di Twitter dan belum banyak followernya, apa yang harus lakukan? Bayar buzzer, Mas. Persis. Cocok Mas, cocok kok. Ya, kita pebisnis ya, jualan dulu. Iya. Jangan. Ya tadi Mas Fikri tadi kan bisa colek-colek tuh akun-akun yang gede kan. Iya. Ya. Cara gratisnya colek ya, cara boleh colek boleh. Tapi jangan kayak orang susah gitulah ya, modal. Tanya buzzer ini, satu tweet berapa Mas? Gini bayar. Habis itu tes ukur. Kita keluar 200.000 dapat follower berapa ya kan? Jadi duit berapa ya kan? Kita nggak keluar duit ujung-ujungnya kan karena jadi duit. Iya, jadi jangan biayanya ya. Jangan mikir biayanya. Kalau orang nggak ngerti mentalnya karyawan, dia pikir gue bayar buzzer 200.000 keluar duit. Salah, ya kan? Ya kompor. Ya kompor udah di sana aja. Mantap kompornya. Pertanyaan dari Mas Eko Bagong selanjutnya. Kalau Facebook dan Twitter udah dipakai main bully waktu Pilpres, perlu baru lagi kah Mas Fikri dalam jualan? Saran saya ganti namanya, bener nggak nih? Ko Edi ganti namanya doang bisa ya? Betul. Tapi biasanya gini, Twitter yang sudah dipakai bully untuk di Pilpres atau apapun, itu kita hapus habis Twitter yang posisi waktu saat bully membuli itu, diamkan dulu, diperbaiki tweet-tweetnya dengan ya kayak kata-kata mutiara atau apa selama 2-3 minggu orang sudah lupa sih. Yes. Oke. Satu hal sedikit.
Ya, silakan Mas. Di dunia Twitter 1 hari itu sama dengan di dunia nyata 1 bulan. Jangan 1 bulan deh, 1 minggu lah, 1 minggu ya. Jadi apa namanya? Tadi misalkan Ko Edi bilang biarin aja 2-3 minggu, artinya di dunia nyata itu 2-3 bulan orang tuh sudah lupa sama sekali sama historikalnya itu kalau kita udah bersih-bersih. Oke. Untuk menghapus delete semua tweet kita sekaligus kalau pengen bersih-bersih ini ada aplikasi namanya tweetdelete.net ya. Ya. Jadi silahkan sign in dengan akun Twitternya, nanti semua tweet yang membuli itu akan hapus, tidak bisa diakses lagi ya. Itu membantu ya. Mas, sebagai informasi itu bisa ngapus 3.200 maksimal ya, Mas. Oh iya. Ada beberapa aplikasi lain yang bisa mempurge ya. Saya sih kalau purging itu pakainya socialump.com. Nah, saya pakainya socialump ini untuk menghapus semua tweet sekaligus ya, namanya purge ya. Purge apa sih bahasa Inggrisnya? Siapa sih bahasa Inggris? Purge ya, benar ya, purge ya. Nah, ini ada fitur namanya di mana dia bisa menghapus semua tweet kita. Ya. Oke. Selanjutnya, jadi udah jelas ya bahwa yang dipakai ngebully dibersihkan dulu ya, disucikan lagi ya, Ko Edi ya. Diganti namanya. Sekarang kita pun masih banyak membuli-buli sih sebetulnya. Karena mengingat gini, Mas. Dalam 5 tahun itu ada 550 pilkada untuk level kabupaten dan wali kota. Dalam 5 tahun ada 30-an pilkada yang level gubernur, dan kita selalu ikut. Jadi banyak akun kita yang memang kotor bersihkan selalu begitu sih. Wah ini kalau untuk political branding di Twitter kayaknya konsultasinya bisa Ko Edi langsung nih, ada banyak pengalaman. Dari Mas Fikri, apakah punya informasi memasang iklan berbayar di Twitter? Wah ya jelas ini ada Megah Corp ya, Ko Edi ya. Ko Edi, tolong komisinya jangan lupa Ko Edi. Ya, tolong nanti nomor rekening aku DM ya, Ko Edi ya. Oke. Jadi udah jelas nyari jasa ngebuzzer Twitter bisa Megah Corp, ada beberapa social buzz, banyak ya, tinggal Google aja buzzer Twitter ya. Ini caranya bikin brand yang menjual dan dikenal bagaimana caranya. Nah, ini ada di buku BOM sebenarnya cara cepat membangun brand. Ini silakan dibaca aja, sayang waktunya. Bagaimana memperkuat konten, ini juga ada di buku BOM, sayang waktunya. Bagaimana betul efektif udah dijawab, kontennya viral udah dijawab sama Moti. Mengumpulkan orang bergabung di tim kita, ini bahasanya berbeda banget ya. Ini Andra Kubik bukan ya? Andra Kubik shop. Ya. Bakar perlu berapa tahun muat? Wah, ini nggak ada pertanyaan yang. Nah, ini. Yang mana, untuk yang belum punya bisnis atau jualan, solusinya gimana ya, Mas? Ya, dari tadi kayaknya Moti udah bilang ya udah resign aja jualan gitu ya. Ya solusinya yang belum punya bisnis gimana? Ya mulai bisnis, bener nggak? Kalau tiket pesawat gimana ya, Mas? Ini menarik ya karena kemarin sempat datang ke sebuah acara di mana pengisinya orang yang ngejual tiket pesawat melalui Twitter ya. Jadi saran saya tiru aja beberapa perusahaan travel yang kayak Traveloka ya, kayak Agoda. Itu mereka di Twitter ngapain sih gitu ya. Itu bisa dimulai dari sana, seperti biasa tiru pola-polanya, ikutin ya caranya satu persatu. Atau mungkin dari Mas Moti atau Ko Edi yang mau tambahin nih soal tiket pesawat. Belum ada gambaran sih kalau tiket pesawat. Gimana Mas tadi Mas tiket pesawat Mas? Iya tiket pesawat. Jadi kemarin waktu aku ikut ada salah seminar ya, pengisi acaranya adalah orang yang memang jualan tiket pesawat juga, dan dia bilang ya ikutin aja tuh akun-akun gede Traveloka ya, Wigo, Agoda, itu mereka di Twitter ngapain sih gitu loh, diikutin aja, ditiru aja caranya. Ya, beberapa mereka posting foto-foto destinasi liburan bersama dengan paket liburannya gitu ya. Jadi konten-kontennya lagi disesuaikan dengan goalnya ya, liburan ya. Betul. Pada dasarnya begini, seperti tadi yang Moti bilang, jadilah pakar ya. Kalau misalkan memang mau jualan tiket pesawat, ini harus jadi orang yang memang suka jalan-jalan. Jadi bisa promo. Karena gitu loh, di balik tiket pesawat, kalau kita jualan tiket pesawat doang apa gitu loh. Tapi kalau misalnya kita jualan, tahu nggak ya, di Yogyakarta itu ada satu tempat ya, ini buat foto, wah bagus banget di pantai ini, bla 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 bla, airnya bening, segala macam gitu kan. Tiba-tiba orang
nanya tiba-tiba kita jualan paket wisata, ada paket wisatanya, ada hotelnya, ada tiketnya gitu. Bukan hanya tiket doang, malah kita bisa upsell ya, jual lebih banyak. Ya kan, guide-nya segala macam, mobilnya sekalian segala macam. Kebetulan ada kemarin juga ada yang email tanyain dia jualan, dia bisnisnya rental mobil gitu ya. Ya, mau jawab seperti itu. Jadi coba berpikir lebih jauh daripada apa yang kita jual. Kita bisa paketin apa nih gitu ya. Apa jalan-jalannya, nih di daerah ini ada ini, ada ini, ada ini, dibikin paketnya sekalian, dibikin seru-seruannya gitu loh. Di branding sekalian, jangan hanya jualan tiket pesawat aja. Orang mau beli tiket pesawat, kalau kita nggak ada pembedanya, ya dia tinggal beli aja ke tempat sebelah, ya kan? Benar-benar. Level terdekat gitu loh. Nggak ada nilai tambah. Nah, tapi kalau kita kasih nilai tambah, disitulah orang akan melihat kelebihan. Oke. Demikian, Mas. Muhammad Nur Ramadan, untuk akun baru, seberapa sering harus cool tweet? Setiap hari kah, tanda tanya? Atau ada tandanya kalau akun siap jualan? Saya mulai dari Ko Edi nih kayaknya nih. Kalau nge-tweet ya, ini kita cerita dulu waktu betul-betul building dari nol, itu kami nge-tweet 80 tweet per hari. 80 tweet per hari ya? 80 tweet per hari. Itu sebagian besar aku per satu akun nih. Oke. Yes. Wow. Kalau Mas Moti? Cool tweet ya, Mas ya? Ya. Yes. Itu adalah satu hal yang nggak bisa ditawar. Seperti nanti di bab pembuka di BOM itu, salah satu syaratnya adalah tekun gila-gilaan, udah nggak bisa ditawar lagi. Apalagi akun yang baru, dia nggak ada. Kita misalkan udah kontak ke Ko Edi ya, Ko Edi saya mau dong dipromo dong, nanti jam 8 nih saya mau tweet tentang kesehatan gini, tolong di retweet ya, yang udah bayar jebret. Nah ini bayar buat seminggu ke depan, tolong dipromot. Abis itu tiap malam kita kasih cool tweet gitu kan. Itu harus, udah nggak boleh enggak. Meskipun lagi malas nih sampai rumah capek kan, habis dari kerja ya kan, harus pulang sampai rumah kan. Mulai kompor lagi ya kan. Udah sampai capek-capek sampai rumah ya kan. Terus capek, harus cool tweet, harus, nggak boleh enggak, harus cool tweet ya kan. Tapi lebih efektif lagi apa? Ya udah nggak usah kerja lah, resign aja, fokus bisnis kan, mau ngasih konten kan jelas kan. Kalau malas cool tweet, gaji admin aja, Mas. Nah ini lebih kacau. Gaji admin aja, jangan kayak jangan kira susah lah ya. Muhammad Nur Ramadan yang bener kayaknya. Saat nge-hire orang untuk tweet, materinya dari pemilik akun atau udah jadi tanggung jawab ke orang yang tertugaskan? Nah, ini Ko Edi nih. Saya mulai dari Ko Edi nih kayaknya. Jadi gini, akun kita itu ada beberapa. Kalau yang akun galau biasanya ya ke admin aja lah, nge-tweet ngapain. Tapi kalau akun yang cukup serius, misalkan kayak area dewasa, area wanita, itu kita jadi begini. Dari seluruh admin saya masih punya dua orang. Satu adalah supervisor konten, yang satu lagi itu ngurusi invoice, ngurusi kontrak sama klien-klien, invoice, pembayaran ini itu. Jadi yang supervisor konten ini, dia tugasnya adalah ngecek, admin harus menunjukkan semua tweet yang bakal keluar di TweetDeck dan dia cek, boleh keluar nggak? Kalau nggak boleh kan suruh revisi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, atau mungkin Mas Moti mau nambahin? Ya, pada dasarnya begini. Punya admin nggak Mas? Punya ya? Iya. Pada dasarnya begini, ada nggak, kebetulan ada beberapa yang memang kalau masalah admin ya, brand itu adalah sesuatu yang personal di kita, gitu ya. Kalau misalkan kita mau jualan brand yang memang udah jualan grosir deh, kaos grosir, apa grosir, nggak ada yang kebangun brandnya, ya silakan pakai admin, nggak ada masalah. Kalaupun adminnya bisa bikin konten, kita cek dulu, dapat nih satu seragam, oke dengan bisnisnya nggak apa-apa, kita kasih ke dia, jalanin. Tapi harus dicek dulu. Tapi kalau brand-brand yang memang kita mau pakai hati banget bikinnya nih, ya nggak mau kita harus kontrol semua gitu loh. Kecuali kita memang percayakan sama konsultan seperti Ko Edi yang memang jago, konsultan langsung sekalian, kok saya mau begini gimana, sekalian dibikin kontennya, udah kita percayakan sama yang jagonya aja ya kan. Kata Ko Edi tadi, kalau misalnya nggak bisa konten, bayar orang aja, selesai. Tepat. Bener. Nah, masih berhubungan tentang bayar orang nih, 30 jutaan per bulan berapa admin Ko Edi? Posisi sekarang adminnya ada 8. Dan dua orang yang di office, jadi 10 total.
Dan ini Boleh. sebagai sedikit ini wacana ya, bukan wacana, sedikit info. Admin itu cuman 1-2 orang yang saya pernah ketemu secara fisik. Oke, sisanya berarti nggak pernah ketemu. Sisanya nggak pernah ketemu, ada yang di Medan, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada satu yang di Jogja. Saya nggak pernah ketemu sama mereka. Ya cuman taunya akhir bulan gajian gitu aja. Sedap ya. Oke, pertanyaan terakhir ya malam ini ya, karena udah jam 10 ya. Pertanyaan terakhir malam ini adalah Twitter versus Facebook, saat lebih efektif mana ya? Nah, ini. Jadi waktu dalam buku BOM, saya menemui puluhan Facebook marketer, beberapa yang udah dapat sampai miliaran ya dari Facebook, dan beberapa orang ya yang dapat miliaran juga dari Twitter ya. Jadi saya ketemu dua-duanya. Salah satu opini yang sangat menarik yang saya ingat sampai sekarang dari sekian banyak wawancara adalah opininya Mas Marahadil. Ya, yang belum tahu, Marahadil adalah akun adminnya Tweet Nikah ya, yang tweetnya dibongkar. memang udah ketahuan loh kok. Oke. Memang bongkar dirinya sendiri ya. Jadi ya. Oke. Nanti kalau ini cerita nggak boleh disebar, maka ini rekaman akan saya cut di bagian ini. Tapi jauh. lebih baik minta maaf daripada minta izin toh. Oke, tapi yang menarik banget dari Mas Adil adalah begini. Untuk orang yang fasih banget menggunakan Twitter ya, sampai tweetnya jadi film loh, bayangin. Mungkin Mas Adil adalah satu-satunya orang di dunia yang tweetnya jadi film. Kan aku, kau, dan kau, gila ya. Tapi walau tweetnya jadi film, Mas Adil waktu saya tanya begini bilang apa? Pertanyaannya begini kemarin. Mas Adil, untuk orang yang pertama kali bikin akun harus ngapain sih? Beliau jawab apa? Beliau jawab begini. Jangan bikin akun Twitter, Mas. Jangan masarin bisnis pakai Twitter, pakai Facebook aja, dia bilang. Bisa diiklanin langsung enak gitu. Nah, cukup kontroversial buat saya ya. Ya, tidak saya sangka dengar itu dari orang yang punya berapa ratus ribu gitu dari berapa akun ya. Tapi ini sebuah opini yang menarik karena pribadi juga belakangan jarang banget nge-tweet, jarang banget promo seadanya aja via Twitter. Saya pribadi memang banyak banget promo belakang Facebook karena satu fitur Facebook Ads sangat luar biasa dan mungkin kita lain kali harus bikin webinar Facebook Ads nih, Mas Moti. Boleh. Facebook Ads memiliki fitur yang sangat luar biasa, terukur ya, dan kalau boleh saya katakan murah ya. Saya bisa mendatangkan website saya dengan hanya 50 ya. 50 rupiah, bayangin. Jadi kalau saya mau 1.000 orang, saya tinggal bayar 50.000, bener nggak? Ya. Jadi sangat murah, sangat efektif, dan kalau kita lakukan dengan cara konversinya sangat tinggi dan fiturnya sangat canggih juga ya. Jadi saya harus setuju dengan Mas Adil karena saya sendiri juga pengguna Facebook akut ya, setahun belakangan saya aktif banget iklan di Facebook. Dan saya membandingkan dengan Twitter ya memang lebih bagus Facebook. Ini gimana nih? Setuju atau enggak nih? Sebelum ke Mas Moti nih. Kalau Twitter dan Facebook, ini gini Mas. Facebook itu mencakup, kalau menurut saya pribadi, itu Facebook adalah menengah dan ke bawah. Secara intelektual ya. Kalau Twitter itu adalah menengah dan ke atas. Yang rendah akan main Twitter. Oke. Menarik. Ini versi saya nih. Iya, saya harus setuju karena waktu di buku juga saya ada wawancara Pak Slamet Soekardi. Kayaknya nih Pak Slamet harus kita undang deh. Next webinar ya. Pak Slamet yang belum tahu Pak Slamet, silakan buka rajafacebook.net atau rajafacebook.com, saya lupa Bu ya. Tapi Pak Slamet bilang gini, memang beliau mentarget pengguna Facebook yang bukan pengguna internet. Saya ulangi, beliau mentarget pengguna Facebook yang bukan pengguna internet. Jadi dia hanya online untuk membuka Facebook titik. Dia jarang banget orang-orang yang ditarget sama Pak Slamet buka Google, jarang buka YouTube. Pokoknya dia hanya Facebookan, di HP-nya hanya Facebookan. Dan omsetnya beliau mentarget orang-orang yang dibilang di intelektualnya menengah ke bawah ini luar biasa, sampai ratusan juta. Jadi saya harus setuju juga sama Ko Edi bahwa emang kalau target pasarnya menengah ke bawah ya maaf ya, dari sisi intelektual maupun sisi ekonomi mungkin Ko Edi, setuju ya? Yes. Harus menggunakan Facebook kayaknya. Tepat. Oke. Karena mereka kesulitan untuk
menelurkan ide-idenya dalam 140 karakter itu kali. Benar. Itu harus lihai kayaknya emang ya. Yes. Mas Moti ada yang mau tambahin? Oke, kalau Moti begini pada dasarnya, Facebook itu lebih mudah karena polanya jelas, Facebook Ads selesai, ya. Tapi kalau Ya. Twitter ini lebih rumit, seperti tadi kan, itu ada beberapa oprekan dan beberapa yang Koe disampaikan, itu kalau mau dipolakan itu susah, polanya tuh nggak ada gitu loh. Ya, Yes. polanya nggak ada. Kalau Facebook udah gampang. Kemarin Moti iseng-iseng ada satu brand yang ini ya, iklannya 150.000 sehari, omset 2 juta. Keuntungannya 2 juta. Oke. Sehari Nah. gitu ya. Iklan cuma tinggal riset sehari doang kan, klik, split test dikit jalan. Udah habis itu tinggal dijalanin selesai ya kan. 2 juta sehari untungnya doang kan, kampret kan. Nah, habis itu udah resign aja gitu kan. Ngapain 2 juta sebulan dikerjain kan. Nah, jadi itu gampangnya Facebook. Nah, tapi di Twitter memang lebih jelimet gitu ya. Tapi kalau udah dapat 1 miliar sebulan juga dapat gitu ya. Tapi itu dia, kuncinya adalah di tekun ngopreknya gitu loh ya. Mau di Facebook, mau di Twitter, mau di Instagram, itunya apa ya, tekun gila-gilaan lagi kembali. Kita harus ngoprek lagi, nggak harus ngoprek gitu ya. Liatin Ko Edi, pasti tiap hari kerjanya ngoprek nih. Ini gimana, ini paling bagus gimana. Akhirnya sampai kita tahu ya kan. Ya benar. Gitu Mas. Oh ini sebelum kita tutup ada masukan bagus sekali dari Mas Ahmadi. Kebaca di sebelah kanan ya. Mas Ahmadi bilang apa? Facebook mindset demografi, Mas Fikri. Ini saya harus setuju. Karena memang targetnya Facebook itu kuatnya di demografi. Dan di bawahnya Twitter itu seperti Google, keyword dalam bentuk hashtag. Ini bisa ya bisa enggak ya sebenarnya. Tapi ya kalau Facebook karena sebenarnya di Twitter nggak begitu main hashtag. Yang main hashtag itu Instagram sebenarnya. Jadi hashtag nggak begitu kecari sih di Twitter ya. Twitter itu ibaratnya udah kayak hutan banget ya, udah belantara begitu. Dan itu memang mengurainya itu satu persatu, dan memang paling gampang adalah tadi nanya sama yang udah kayak misalnya Moti bilang ya. Moti bilang begitu udah dilakuin aja. Tadi Ko Edi bilang ini itu dilakuin aja. Udah nggak usah mikir-mikir, dipakai aja. Kata Ko Edi, kalau bisa tweet berbayar ngapain repot? Udah bayar aja, udah nggak usah pusing-pusing. Benar. Oke, sebelum kita tutup, ada pesan-pesan yang mau disampaikan Ko Edi di dalam webinar ini? Kalau pesan saya gini, ya udah resign aja. Gua suka banget. I love you Ko Edi. Karena kebayang gini loh, kita itu sebenarnya bisa mencari duit kapan saja, mana saja, nggak wajib dia into 5 itu. Terbukti ya, di posisi saya belajar Twitter itu Juli 2011, saya mulai make money dari Twitter itu 2 bulan kemudian. Wow. Itu mungkin kalau saya boleh ini ngomong bukan untuk pamer apapun kan. Jadi bulan Juli saya belajar Twitter, habis saya 750.000 investasi. Bulan 9 saya sudah menghasilkan di angka-angka 20 sampai 30 juta per bulan. Wow. 2 bulan kemudian ya. Ini mungkin saya nggak cerita lagi karena masih di atas itu ya udah. Gambarannya begini, posisi hari ini saya menghandle 21 brand yang dalam kategori punya Unilever atau orang tua group. Saya menghandle beberapa motivator dan beberapa politikus. Kurang lebih gambarannya seperti itu, dan saya bisa, teman-teman pasti bisa juga. Bisnis online beneran. Terima kasih Ko Edi sudah mau diundang, baru undangnya tadi sore loh ya Bapak Ibu ya. Jadi saya harus mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Ko Edi. Niatnya mau jadi Pak. Ko Edi nanti mungkin kapan-kapan kita undang ke webinar yang lebih serius lagi Ko Edi ya. Siap Mas. Tapi jauh-jauh hari sebelumnya ya, jangan sore. Oke, dari Mas Moti ada yang mau disampaikan nggak nih sebelum kita tutup? Ya tadi udah disampaikan sama Ko Edi, mau ngapain lagi? Udah resign aja. Mantap. Oke, terima kasih. Mungkin dengan ini saya tutup webinar 50 juta pertama dari Twitter. Ya ternyata yang kita dapetin bukan 50 juta ya, tapi miliaran kayaknya ya Ko Edi ya. Ya Mas Moti bener ya. Jadi yang nggak ikut ya sebenarnya agak menyesal lah. Ya. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya buat Ko Edi dan Mas Moti yang udah meluangkan waktu sampai jam 10 malam ini untuk web. Terima kasih untuk
udah nonton sampai jam 10 ini ada sekitar 272 orang. Wow, alhamdulillah ya. Untuk webinar tertutup ini alhamdulillah cukup banyak ya. Sampai jumpa kesempatan lain dengan topik yang berbeda. Stay tune terus di grup BOM dan di email untuk tahu apa webinar selanjutnya, dan rekaman ini akan saya email dalam beberapa hari. Jadi saya mau ngedit bagian-bagian yang kacaunya dulu. Saya mau ngedit bagian kacaunya, nanti ya rekamannya lebih sopan dan lebih rapi dan lebih untuk ditonton. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Thank you semuanya, thank you. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.